Bab 1141, Naga Melolong dan Harimau Mengaum. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang, Yue Zong melanjutkan dengan tenang, aku di sini untuk bergabung dengan surga suci. Arkadia tertawa, dan memberikan undangan yang hangat, kalau begitu, izinkan aku merekomendasikanmu untuk bergabung dengan kuil barat. Di antara 5 kuil, kekuatan kuil barat setara dengan kuil pusat, dengan jumlah sumber daya yang cukup besar. Jika kau bergabung dengan kami, aku juga dapat membantumu. Di pelabuhan kapal luar angkasa ini, Arkadia tahu bahwa dia tidak bisa bertindak seenaknya. Namun, jika Yue Zong bergabung dengan kuil barat, dia bahkan tidak perlu menggunakan cara yang kasar, dia bisa menghadapinya melalui berbagai cara licik. Dengan menggunakan metode seperti itu, dia telah menghancurkan banyak pasangan. Melihat itu, dua wanita di belakang Arkadia memiliki ekspresi cekung dan mata mereka bersinar karena cemburu. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Mereka adalah kekasihnya dan tentu saja tidak ingin melihat Dong Yuyao ditipu oleh Arkadia juga. Namun, dia adalah utusan ilahi dan memiliki status bergengsi, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tidak tertarik, ayo pergi. Yue Zong tidak peduli dengan Arkadia dan membawa serta orang-orangnya. Seorang pria tampan dengan penampilan anggun, yang sebanding dengan seorang gadis, tertawa, haha, dia, bocah muda ini tidak menempatkanmu di matanya. Cukup sombong ya, mengapa kau tidak memberinya pelajaran, dan mengajarinya aturan-aturan surga suci. Ada pandangan licik di mata Arkadia, saat ia berbicara perlahan, Diman, orang itu tidak sederhana. Aku tidak bisa melihat tingkat kekuatannya. Ia seharusnya memiliki semacam teknik yang menutupinya. Jika kita bertindak tanpa menyelidiki, siapa tahu, kita mungkin malah dipermalukan. Mari kita ikuti mereka. Di depan gerbang inisiasi, ia pasti harus melewatinya sebagai pendatang baru. Begitu kita tahu kekuatannya, maka kita dapat memutuskan apa yang harus dilakukan. Rekan-rekannya setuju, iya. Untuk menjadi dominan, seseorang harus memiliki modal. Di dalam surga suci ini, ada banyak jenius berbakat. Arkadia tidak ingin menyinggung seseorang yang tidak dikenalnya sama sekali. Fang Ming berani menunjukkan kekuatannya karena baginya, Kekaisaran Sirius Suci pada dasarnya adalah sebuah desa. Dia bisa melakukan apapun yang dia suka. Jika itu ada di surga suci, maka itu akan berbeda. Fang Ming akan berhati-hati, dan tidak dengan santai memprovokasi seseorang yang tidak dia kenal. Siapa tahu, pembangkit tenaga listrik tipe 5 biasa mungkin adalah putra, atau cucu, atau cicit, dari beberapa orang tua aneh tipe 9. Jika dia melakukan kesalahan, akan ada neraka yang harus dibayar. Pemandu membawa kelompok itu ke gerbang tinggi, berdiri setinggi lebih dari 100 meter, ditutupi dengan banyak rune aneh dan mistis, serta tertanam dengan inti binatang mutan yang tak terhitung jumlahnya. Itu tampak kuno dan kuat. Dia berbicara, ini adalah gerbang inisiasi. Silakan melangkah melewatinya untuk dievaluasi. Yue Zong meliriknya dan berjalan melewatinya dengan percaya diri. Ketika Yue Zong berjalan melewati gerbang, seberkas sinar keemasan bersinar langsung ke tubuhnya. Pada saat itu, pilar emas melesat keluar dari Yue Zong, menuju langit, dan membeku menjadi gambar naga emas besar dan harimau emas yang kuat, saat kedua ilusi itu berbenturan dan mengeluarkan raungan kuat yang mengguncang seluruh pelabuhan kapal luar angkasa. Saat Arkadia melihat gambar itu, dia terkejut sampai mulutnya menganga. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya, perpaduan naga emas dan harimau emas. Ini adalah keadaan legendaris dari naga melolong dan harimau mengaum. Orang ini sebenarnya berada di alam tipe 8 tinggi sebelum usia 50. Fisik yang kuat, dan potensi bawaan yang mengerikan. Selama dia tidak terbunuh, dia kemungkinan akan mencapai tahap dewa setengah tipe 9. Di mana Jody dan yang lainnya menemukan orang aneh ini? Ketika dia berpikir sebelumnya, dia merasakan rasa takut, untungnya aku hanya bersikap sarkastis dan tidak menyinggung monster ini, kalau tidak, dia bisa membunuhku dengan satu tamparan. Adapun pemandu Yue Zong, ketika dia melihat gambar itu, wajahnya juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka orang yang dia pimpin menjadi karakter seperti itu, calon pembangkit tenaga listrik tipe 9 di masa depan. Lagi pula, bahkan di dalam surga suci, tidak banyak pembangkit tenaga listrik tipe 9. Setiap dari mereka adalah karakter utama, pemimpin faksi mereka sendiri. Kekuatan tempur mereka mencengangkan, dan tindakan mereka misterius.
Seseorang tidak perlu melewati gerbang untuk memasuki planet itu. Jody menatap dengan gembira sambil berpikir, negara naga melolong dan harimau mengaum. Itu benar-benar sangat tinggi. Jika dia tidak mengalami kecelakaan apapun, dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik tipe 9. Luar biasa, kita benar-benar berhasil berteman dengan ahli seperti itu. Ini berita bagus untuk Kekaisaran Sirius. Adapun Dong Yuyao, Lina dan Bisia, mereka menatap dengan heran. Negara naga melolong dan harimau mengaum. Itu kejadian langka. Siapa itu? Siapa ahli puncak masa depan ini? Gambaran naga melolong dan harimau mengaum. Tak kusangka ada monster yang bisa memunculkan penglihatan seperti itu. Kupikir itu hanya mitos. Petik 2 petik 2. Melihat gambar yang kuat di langit, banyak ahli di dalam pelabuhan berdatangan. Dalam beberapa saat, area di depan gerbang inisiasi dipenuhi orang. Setelah gambar itu bertahan selama 5 menit, gambar itu menghilang, dan dari langit, sebuah kartu emas jatuh ke tangan Yue Zong. Ketika dia mendapatkannya, sejumlah pesan masuk, memungkinkan dia untuk memahami penggunaan kartu itu. Itu adalah kartu identitasnya, dan dia bisa menggunakannya untuk terlibat dalam segala macam transaksi. Dengan kartu ini, dia sekarang bisa berjalan bebas di surga suci. Jika ada seseorang tanpa kartu identitas yang muncul di surga suci, dia akan langsung menjadi sasaran pemusnahan. Di bawah upaya bersama para ahli, bahkan pembangkit tenaga listrik setengah dewa tipe 9 puncak akan terbunuh. Ketika dia menerima kartu identitas, Yue Zong mengalihkan pandangan ke arah pemandu, yang akhirnya sadar kembali, dan dengan cepat menjelaskan penggunaan kartu itu kepada Yue Zong, sambil membawa mereka melewati gerbang transfer spasial dengan hormat. Di dalam surga suci, mata uang utamanya adalah poin kontribusi. Dengan itu, seseorang dapat membeli apa saja. Salah satu cara untuk mendapatkan poin kontribusi adalah dengan memberikan barang-barang berharga sebagai imbalan kepada seorang pejabat. Yang lain adalah dengan menyelesaikan misi yang diberikan oleh siapapun di dalam surga suci. Ada satu lagi, yaitu terlibat dalam perdagangan. Saat dia selesai menjelaskan, kelompok itu melangkah melalui gerbang transfer dan menghilang. Tepat saat mereka pergi, seorang pria menyerbu ke arah pemandu dan bertanya, siapa pria itu? Katakan padaku dan aku akan memberimu 10 poin kontribusi. Di surga suci, satu inti binatang tipe 4 bernilai 1 poin. 10 poin akan memungkinkan pembelian 10 inti. Bagi seorang pemandu, itu adalah kekayaan yang cukup besar. Seorang pria lain menyerbu dan melambaikan kartunya sendiri, berikan aku yang eksklusif, dan aku akan membayar 100 poin kontribusi. Aku akan membayar 300 poin untuk informasi eksklusif tentang pria itu. Petik 2 petik 2. Serangkaian aktivitas kemudian pecah saat para ahli bergegas maju, masing-masing berharap untuk mendapatkan informasi tentang Yue Zong. Dihadapkan dengan antusiasme seperti itu, pemandu itu sedikit bingung tetapi bersemangat pada saat yang sama. Pada saat ini, seorang pria berjubah emas berjalan perlahan ke depan, saat dia memancarkan tekanan tipe 8 dan berteriak, minggir. Di bawah tekanan itu, kerumunan segera terbagi menjadi 2, putra suci Zuonan. Dia kemudian tersenyum sedikit, mengeluarkan inti binatang mutasi tipe 6 dan meletakkannya di tangan pemandu, berkata, Nona, aku harus merepotkanmu untuk memberiku informasi tentang pria itu. Ini hadiahmu. Terima kasih. Pemandu itu tergerak, dan dia dengan cepat berbicara tentang semua yang dia ketahui tentang kelompok itu. Jadi begitulah, setelah mendapatkan informasi itu, sosoknya melintas, saat dia membawa pemandu itu melewati gerbang transfer spasial bersamanya. Saat dia masuk, dia melambaikan tangannya dan menyebabkan blokade terbentuk di luar gerbang. Setelah putra suci Zuonan melewati gerbang, banyak ahli menyerbu ke depan dalam upaya untuk mengikutinya. Sialan, itu disegel. Petik 2, sangat mendominasi. Bajingan, petik 2 petik 2. Saat para pembangkit tenaga listrik menyerbu melalui gerbang spasial, mereka menghantam perisai besar dan terlempar kembali. Para ahli tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Arkadia mengeluarkan komunikator dan buru-buru melaporkan semua yang disaksikannya. Hubungkan aku dengan Yang Mulia, Putra Suci Xin Luo sekarang. Di berbagai bagian surga suci, para ahli mengeluarkan komunikator mereka untuk menyampaikan berita tentang kemunculan pembangkit tenaga listrik tipe 9 di masa depan. Di kuil pusat, di atas istana kristal yang dibangun di atas gunung terapung, terdengar suara menggelegar, apa?
Gambar naga dan harimau muncul. Zuonan, apakah Anda serius? Zuonan, berbicara dengan hormat, Guru, itu benar. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dia adalah seorang pemuda bernama Yue Zong, dan ketika dia melewati gerbang inisiasi, dia menyebabkan munculnya gambar naga yang melolong dan harimau yang mengaum. Itu disaksikan oleh banyak orang lain di sini di pelabuhan kapal luar angkasa juga. Suara itu melanjutkan dengan nada puas, "Bagus sekali, Zuonan, hebat sekali. Kau benar-benar muridku. Sebagai hadiahmu, kau boleh memasuki pagoda luar angkasa untuk mempraktikkan hukum spasial selama 10 tahun." Zuonan langsung bersukacita, "Terima kasih banyak, Guru. Pagoda luar angkasa adalah salah satu harta karun kelas emas di surga suci. Di dalamnya, terdapat sumber energi atmosfer yang melimpah, serta hukum spasial yang stabil untuk dipahami oleh seorang kultivator. Jika Zuonan bisa masuk selama 10 tahun, itu akan setara dengan berlatih keras dan pahit di luar sana selama 300 tahun. Dia tentu saja gembira. Yue Zong, coba kulihat, di mana kau sekarang?" Suara misterius dari dalam gunung terapung itu terdengar sekali lagi, saat pemiliknya membuka matanya, sepasang mata yang kuat dan aneh yang tampaknya mampu menembus surga. Sepasang mata itu tiba-tiba bersinar terang, mengunci posisi Yue Zong, "Ketemu kau." Pada saat itu, pemilik mata itu melangkah keluar dan merobek ruang, memasuki celah itu. Di atas gunung terapung di dalam kuil barat, seorang pemuda berambut pirang pendek, bermata elang, dan berhidung bengkok, serta berwajah tampan, ekspresinya berubah. Apa? Bayangan naga yang melolong dan harimau yang mengaum. Seorang jenius muda yang menantang surga dalam 1000 tahun. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi ke kuil lain. Dia milik kita. Setelah itu, dia menghilang. Apakah ini surga suci? Sungguh luar biasa. Yue Zong melangkah keluar dari gerbang, dan melihat pemandangan yang cemerlang, membuatnya mendesah. Gravitasi di planet surga suci 100 kali lebih kuat dari bumi, dan energinya jauh lebih tebal dan lebih bersemangat. Jalan-jalannya bersih, tanpa debu, dan semua bangunannya terawat dengan baik dan dibangun dengan indah. Jika salah satu dari bangunan ini ditempatkan di bumi, mereka akan dengan mudah memenangkan penghargaan arsitektur apapun, membuat bangunan paling bergengsi menjadi malu. Trotoarnya lebar dan banyak kendaraan otomatis melayang dan melintas, mengantar penumpang ke tempat yang mereka tuju. Sistem transportasi tidak terbatas pada tanah, karena ada segala macam kendaraan yang mengambang di udara, menurut lapisan yang berbeda. Yue Zong mengamati daerah itu dengan hati-hati dan memperhatikan bahwa ada karpet terbang, benda-benda dengan sayap mekanis, kendaraan anti-gravitasi yang mengambang, binatang mutan yang terbang, spesies asing yang terbang, awan, del. Pada saat yang sama, ada sejumlah gunung yang mengambang serta benteng mekanis yang besar dan raksasa, memberikan rasa takjub pada surga suci. Saat Yue Zong mengamati sekelilingnya, ruang di sampingnya tiba-tiba terbelah, saat seorang pria muda berjubah hijau, dengan rambut pendek dan penampilan yang sopan, melangkah keluar. Yue Zong melihat pria itu dan tubuhnya menjadi tegang. Dia mundur beberapa langkah dan menatap pria itu dengan waspada, pembangkit tenaga listrik tipe 9. Orang ini adalah pembangkit tenaga listrik tipe 9. Pria itu tampak menghargai saat dia berbicara, untuk dapat mengetahui kekuatanku dan membuat respons yang tepat. Lumayan, sungguh bakat yang dapat menghasilkan gambaran legendaris dari naga yang melolong dan harimau yang mengaum. Nak, aku Tian Duo, penguasa suci dari kuil pusat. Aku dapat mengatakan bahwa kau memiliki masa depan yang cerah, dan aku di sini untuk mengundangmu menjadi muridku. Dengan petunjukku, selama kau bergabung dengan kami dan menyelesaikan ujian untuk menjadi putra suci, kau dapat menjadi salah satu dari kami. Tanpa bimbinganku, jika kau bergabung dengan kuil lain, kau harus mulai dari bawah, dan perlahan-lahan mengumpulkan kontribusimu. Butuh setidaknya 5 tahun untuk menyelesaikan sisanya. Di dalam surga suci, dengan 5 kuil utama sebagai pangkalan, para penguasa surgawi semuanya setidaknya adalah pembangkit tenaga listrik setengah dewa tipe 9. Di bawah mereka adalah Holy Lord di alam tipe 9, dan di bawah mereka, Holy Sons di alam tipe 8. Di bawah Holy Sons, ada beberapa Elder tipe 8 yang bekerja keras tetapi tidak memiliki cara untuk menerobos. Di bawah Elders, ada Holy Sons in Training. Di bawah mereka adalah Divine Envoys, diikuti oleh Divine Envoys in Training. Setelah itu adalah Divine Servant,
diikuti oleh Divine Servant in Training. Setelah itu adalah Ordinary Members, diikuti oleh Ordinary Members in Training. Identitas Yue Zong saat ini adalah Ordinary Member in Training. Jika dia menjadi Holy Sun, tanpa ada yang merekomendasikannya, dia harus mulai dari bawah, terus menyelesaikan misi dan mengumpulkan poin. Setelah mencapai level tertentu, maka dia akan dapat naik pangkat. Dengan alam tipe 8 Yue Zong saat ini, meskipun dia dapat dengan cepat menyelesaikannya dan naik pangkat, itu masih akan memakan waktu. Yue Zong segera mengambil keputusan, bertanya dengan tulus, merupakan suatu kehormatan untuk menerima undangan Anda. Beranikah saya bertanya kepada guru, apa adat istiadat untuk mengakui seseorang sebagai guru? Saya tidak sepenuhnya yakin tentang tradisi dan adat istiadat di sini. Yue Zong awalnya bermaksud untuk bergabung dengan Kuil Utara. Namun, kenyataan bahwa Tuan Suci Tian Duo datang untuk mengundangnya secara pribadi, membuat Yue Zong sangat dihargai. Dia bukanlah seseorang yang tidak tahu bagaimana membalas, oleh karena itu, dia mengambil keputusan. Tepat pada saat ini, robekan spasial lainnya terjadi, saat seorang pria berambut emas dan berhidung bengkok melangkah keluar dan berteriak. Tahan! Tatapan mata pria itu begitu tajam, saat ia menatap Yue Zong. Yue Zong, aku dari Kuil Barat, Holy Lord Ursula. Aku sangat mengagumimu, dan aku di sini untuk mengundangmu bergabung dengan Kuil Barat kami. Terimalah aku sebagai gurumu. Selama kau bergabung dengan kami, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk mendorongmu menjadi putra suci dalam waktu sesingkat mungkin. Aku bahkan dapat memberimu wewenang untuk berkultivasi selama 100 tahun di dalam pagoda luar angkasa. Di dalam surga suci, meskipun kelima kuil memiliki tujuan yang sama dalam mempertahankan diri dari kekuatan eksternal, pasti ada pertikaian internal dan perbedaan kekuatan. Para penguasa surgawi dari kelima kuil semuanya asyik menemukan dan memahami rahasia dunia. Kecuali jika sampai pada situasi di mana seluruh umat manusia berada dalam bahaya, mereka akan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk berkultivasi. Seperti ini, kekuatan kelima kuil bergantung pada kekuatan tipe 9 lainnya. Di antara mereka, kuil pusat memiliki kekuatan tipe 9 terbanyak. Kekuatan mereka juga yang terkuat, dan sumber daya mereka juga yang paling melimpah. Meskipun jumlah pusat kekuatan tipe 9 di surga suci tidak terlalu banyak, masih ada perbedaan 3 pusat kekuatan antara kuil barat dan kuil pusat. Jika kuil barat dapat menarik Yue Zong, mereka akan memperkecil jarak di masa depan. Tuan Suci Tiandou mengerutkan kening dan bertanya, Ursula, aku di sini lebih dulu. Bagaimana mungkin kau mencoba merebut seseorang di depanku? Ursula menatapnya dengan pandangan meremehkan. Tiandou, tidak ada yang datang pertama dilayani pertama. Yue Zong dapat membuat pilihan. Itu adalah kebebasannya. Ekspresi Tuan Suci Tiandou tenggelam saat dia mengerutkan kening. Dia bermaksud untuk menawarkan kondisi yang lebih baik. Lagi pula, dibandingkan dengan pusat kekuatan tipe 9 di masa depan, beberapa kondisi tidak berarti apa-apa. Jika bukan karena aturan ketat surga suci, Tuan Suci Tiandou akan langsung mempromosikan Yue Zong menjadi putra suci. Yue Zong kemudian membungkuk kepada Holy Lord Ursula, suaranya meminta maaf, Holy Lord Ursula, saya sangat menyesal, tetapi saya telah setuju kepada Holy Lord Tiandou untuk bergabung dengan kuil pusat dan menerimanya sebagai guru saya. Saya menghargai niat Anda. Ursula memperlihatkan ekspresi penyesalan dan belas kasihan, saat dia mendesah, sayang sekali, sayang sekali. Saya terlambat sebanyak itu. Karena saya sudah di sini, ini bisa dianggap sebagai takdir juga. Ini jimat komunikasi, dengan ini, Anda dapat menghubungi saya secara langsung. Ursula mengeluarkan jimat dan melemparkannya ke Yue Zong, sebelum dia bertepuk tangan dan merobek ruang, melangkah ke dalam robekan spasial. Ursula adalah pria yang cerdas. Meskipun dia tidak berhasil menarik Yue Zong, dia tetap pergi dengan perasaan yang baik. Jika Yue Zong bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tipe 9, siapa tahu, mereka mungkin menjadi teman. Yue Zong, terima kasih, Yang Mulia Ursula. Holy Lord Tiandou menatap Yue Zong, kesannya tentang Yue Zong semakin membaik dari detik ke detik. Tatapannya kemudian beralih ke Aisyah di samping Yue Zong, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, siapa wanita ini? Kenapa dia hanya di alam tipe 4? Beberapa hari ini, Yue Zong juga telah memanfaatkan beberapa sumber daya untuk mendorong Aisyah ke alam tipe 4. Yue Zong dengan cepat menjelaskan, Tuan,
dia adalah wanitaku, dan belum mencapai alam tipe 5, jadi dia hanya dapat menggunakan kartu sementara untuk bepergian bersamaku. Holy Lord Tiandou melambaikan tangannya, membuat lubang di angkasa. Mereka yang belum berada di alam tipe 5 tidak dapat bergabung dengan kuil. Aku akan mengatur agar dia dilatih di sebuah kamp. Ikutlah denganku. Ya, jawab Yue Zong, sebelum menoleh ke Jody dengan nada meminta maaf. Maaf, Jody, aku telah bergabung dengan kuil pusat. Jody tersenyum hangat, jangan khawatir. Bergabung dengan kuil pusat bahkan lebih bermanfaat bagimu. Saat kamu sukses, jangan lupakan teman lama ini. Tentu saja. Yue Zong tertawa, lalu berbalik, membawa Dong Yu Yao dan yang lainnya melewati lubang spasial. Melihat Yue Zong yang menghilang, tatapan Lina berubah rumit. Saat dia berbicara dengan suara rendah, dia sudah pergi. Tatapan Jody juga berubah rumit saat dia mendesah. Pada akhirnya, dia tidak setipe dengan kita. Bisa dimengerti kalau dia pergi. Lina tetap diam. Pada saat ini, ruang terkoyak lagi. Saat seorang wanita cantik melangkah keluar, rambut emasnya yang panjang terurai hingga dia menunggu. Dia menatap Jody dan alisnya terangkat. Jody, di mana pemuda yang telah menyebabkan munculnya gambar naga dan harimau? Jody menatap wanita itu, yang memiliki aura luar biasa dan tampak lebih tinggi dari siapapun, dan berbicara dengan penuh hormat, Tuan Suci Yue Hua, pria Yue Zong yang bersama kita, dan telah memicu citra naga dan harimau selama inisiasinya telah dibawa pergi oleh Tuan Suci Tiandou dari kuil pusat, dan bergabung dengan mereka. Wanita cantik itu adalah Tuan Suci Yue Hua, yang bertanggung jawab atas gunung terapung di kuil utara. Kekuatan tempurnya mencengangkan dan merupakan otoritas tertinggi dari 15 kerajaan manusia yang berbeda. Alisnya berkerut, saat dia berbicara dengan nada yang kuat, yang menunjukkan ketidakpuasannya. Jody, karena kamu berhubungan baik dengan Yue Zong, mengapa kamu tidak mengundangnya untuk bergabung dengan kuil utara kita? Untuk dapat memicu fenomena seperti itu selama upacara inisiasi, itu adalah kejadian yang langka, dan ahli seperti itu jelas merupakan bakat puncak. Selama dia tidak binasa, dia pasti memiliki masa depan yang cerah. Dari 5 kepala di dalam surga suci, 2 di antaranya juga telah menyebabkan fenomena serupa ketika mereka pertama kali masuk. Jika Yue Zong dapat diterima sebagai bagian dari kuil utara, maka saat ia mencapai alam tipe 9, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Jody terkekeh getir dan menjelaskan dirinya sendiri, Nyonya, saya ingin membawanya. Namun, Tuan Suci Tiandou muncul secara pribadi untuk mengundangnya, tidak ada yang bisa saya lakukan juga. Menerima undangan secara pribadi dari salah satu tokoh penting surga suci, mustahil untuk menolaknya. Terutama bagi mereka yang tidak memiliki latar belakang. Jika mereka menyinggung kekuatan tipe 9, maka akan sulit untuk melintasi surga suci di masa depan. Tuan Suci Yue Hua menghela napas dalam-dalam, saat tangannya yang seperti batu giok melambai untuk merobek ruang dan dia melangkah melewatinya. Sayang sekali. Saya terlambat 1 langkah. Lina bertanya, Jody, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jody merenung dalam diam, ayo kembali ke kuil utara. Setelah membuat keputusan, kelompok itu segera pergi. Di sisi lain, rombongan Yue Zong melangkah keluar dari sobekan spasial dan tiba di gunung terapung milik Dewa Suci Tiandou. Dewa Suci Tiandou menunjuk ke istana kristal di puncak gunung, berkata, istana kristal ini disebut Istana Tiandou, tempat tinggalku. Ada 8 puncak gunung di belakangnya, tempat 8 saudara seniormu saat ini tinggal. Puncak ke-9 akan disebut Puncak Hang Yue, dan di sanalah kau akan tinggal. Yue Zong melihat dan bisa merasakan energi luar biasa yang terpancar dari puncak itu. Dengan kegembiraan dan kegembiraan di hatinya, dia menjawab, ya. Dewa Suci Tiandou kemudian berteriak dengan suara rendah, Sue Luo. Roh hijau kemudian muncul di hadapan Tuan Suci Tiandou, membentuk iblis mirip manusia, dengan wajah hijau dan taring panjang dan tajam. Tuan, Sue Luo ada di sini. Tuan Suci Tiandou memerintahkan, bawa para wanita ini ke puncak Hang Yue, dan atur akomodasi mereka. Sue Luo menjawab dengan cepat, ya. Tuan, para wanita, silakan ikuti saya. Dong Yu Yao dan 2 lainnya mengikuti Sue Luo menuju puncak Hang Yue. Tuan Suci Tiandou membawa Yue Zong menuju istana kristal miliknya sendiri. Di bawah pimpinannya, mereka tiba di sebuah paviliun indah yang terbuat dari kristal, dikelilingi oleh danau yang dipenuhi anggur harum. Udara dipenuhi aroma yang memabukkan, dan di dalam danau,
ada binatang mutasi yang aneh, bahkan beberapa putri duyung berenang di dalamnya. Mereka berdua duduk, dan dua putri duyung cantik melesat keluar dari danau, mendarat di samping mereka berdua, ekor ikan mereka berubah menjadi kaki. Mereka tampak tidak berbeda dari wanita cantik lainnya, karena mereka masing-masing memegang kendi anggur, saat mereka menuangkan secangkir untuk Tuan Suci Tiandou dan Yue Zong. Dewa Suci Tiandou melambaikan tangannya dan sejumlah teratai berusia 1000 tahun melesat keluar dari danau, mendarat di piring giok saat ia dengan santai mengambil satu dan menggigitnya, menawarkan beberapa kepada Yue Zong sambil tersenyum, "Makanlah, teratai ini rasanya enak." Kedua putri duyung itu menatap teratai berusia 1000 tahun itu, mata mereka dipenuhi dengan harapan. Teratai-teratai ini sangat berharga, terbentuk dari saripati danau anggur ini, tidak hanya lezat, ada efek ajaib dari mencuci dan melunakkan tulang dan sumsum seseorang untuk mendapatkan perubahan kualitatif. Jika kedua putri duyung tipe 6 itu bisa memakan satu, ada peluang untuk berevolusi ke alam tipe 7. Yue Zong mengambil satu potong dan menggigitnya, dan segera, rasa anggur yang kuat dilepaskan ke dalam mulutnya, dan saat itu memasukinya, energi jernih mengalir melalui tubuhnya, sedikit mengguncang kemampuan mentalnya. Holy Lord Tiandou terkekeh sebelum sebuah kartu perak terbang keluar dan mendarat di tangan Yue Zong. Ini adalah tanda pengenal yang mewakili seorang utusan ilahi. "Mulai sekarang, kau adalah utusan ilahi dari kuil pusat." Ia kemudian menunjuk ke udara tipis, saat sejumlah instruksi terperinci muncul. "Untuk menjadi putra suci dari kuil pusat kita, berikut adalah misi yang harus kau selesaikan. Di sini, ada beberapa misi, kau dapat memilih 5 sesuai pilihanmu." Meskipun ia juga dapat langsung mengirimkan detailnya ke lautan notifikasi Yue Zong, itu dianggap sebagai hal yang menyinggung untuk dilakukan. Ketika Yue Zong meliriknya, ia menyadari semuanya sangat terperinci, dengan beberapa memerlukan beberapa tugas yang menantang maut seperti membunuh 3 kelompok pembangkit tenaga listrik tipe 8. Salah satunya sangat istimewa, saat tugas itu selesai, seseorang dapat menjadi putra suci. Tujuannya adalah menyerbu kuil dewa pemakan manusia, serta altar 10.000 iblis dan membunuh pembangkit tenaga listrik setengah langkah tipe 9. Di antara kekuatan manapun, pembangkit tenaga listrik setengah langkah tipe 9 penting, begitu satu terbunuh, itu akan menjadi kerugian besar bagi faksi. Jika Yue Zong dapat mengalahkan satu dari kuil dewa pemakan manusia atau altar 10.000 iblis, itu dapat membuktikan bahwa dia bukan mata-mata dari ras asing. Tatapan Yue Zong berbinar, saat dia memilih 5 misi, salah satunya adalah pembunuhan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tipe 9 dari 2 faksi musuh itu. Ini adalah pilihanku. Ketika dia pertama kali memasuki dunia Dewa Agung, dia mungkin tidak sebanding dengan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tipe 9. Namun, dia telah naik 2 tingkatan kecil sejak itu, dan sudah memiliki kepercayaan diri untuk menghadapinya. Ada ekspresi kekaguman dalam tatapan Dewa Suci Tiandou. Dia meraihnya dan kelima misi itu membentuk sebuah kartu, sebelum menyerahkannya kepada Yue Zong. "Bagus. Ini adalah informasi tentang misi-misi itu. Setelah kamu menyelesaikannya, kamu akan menyelesaikan ritual hubungan guru-murid. Aku akan menyampaikan semua yang aku tahu kepadamu." Mantra seseorang tidak dapat diteruskan dengan mudah, meskipun Dewa Suci Tiandou menghargai Yue Zong, dia juga harus mengujinya, untuk melihat apakah Yue Zong sungguh-sungguh ingin bergabung dengan surga suci. Setelah Yue Zong menyelesaikan tugas-tugas itu, tangannya akan ternoda oleh darah spesies asing, dia secara alami akan menjadi bagian dari surga suci. Yue Zong tidak terkejut, saat dia menjawab dengan hormat, "Iya." Dewa Suci Tiandou adalah orang yang efisien, setelah dia menangani semuanya, dia membiarkan Yue Zong pergi. Ketika dia kembali ke puncak Hang Yue, Yue Zong mengeluarkan kartu identitasnya dan masuk ke jaringan. Mari kita lihat hak istimewa apa yang dimiliki utusan ilahi. Di dalam surga suci, ada jaringan yang mencakup seluruh dunia, yang memungkinkan para penghuninya untuk berkomunikasi. Ketika Yue Zong masuk, dia langsung diserbu dengan banyak pemberitahuan, ibu kota yang luar biasa. Jaringan virtual ini sebenarnya mencakup seluruh umat manusia, yang memungkinkan semua 108.765 kerajaan manusia untuk dihubungkan. Selama seseorang memiliki kartu identitas surga suci, mereka dapat menggunakan jaringan untuk berkomunikasi. Jaringan tersebut menjangkau semua kota manusia, dan setiap kerajaan manusia seperti stasiun pemancar. Namun, hanya mereka yang memiliki otoritas tertinggi yang dapat menggunakan sistem tersebut.
Orang-orang biasa tidak tahu bahwa mereka hidup di bawah pengawasan jaringan yang begitu luas. Sebagai utusan ilahi dari surga suci, otoritas Yue Zong dalam jaringan tersebut cukup tinggi. Dia dapat dengan mudah menyelidiki siapapun yang berada di bawah level otoritasnya, menggali semua hal dari masa lalu mereka. Jika dia ingin menemukan seseorang, kekuatan seperti itu sungguh mengerikan. Yue Zong dengan cepat melirik informasi itu, sebelum dia mengalihkan perhatiannya ke sistem pertukaran, dan segera, daftar item muncul di depan matanya. Darah binatang mutasi tipe 9, satu botol, diperlukan 100 juta poin kontribusi, hanya utusan ilahi dan di atasnya yang dapat menukar. Binatang mutasi tipe 8, hidup 2 miliar poin kontribusi, hanya tetua dan di atasnya yang dapat menukar. Armor Me tipe 8, 1,5 miliar poin, hanya tetua dan di atasnya yang dapat menukar. Petik 2, ditulis oleh ahli tipe 9 Huolin, 10 miliar poin kontribusi, hanya putra suci dan di atasnya yang dapat menukar. Air mancur kehidupan, satu botol, memungkinkan seseorang untuk mengubah tulang dan sumsum mereka. Jika pembangkit tenaga listrik tipe 7 mengonsumsi ini, sangat meningkatkan peluang untuk menerobos ke alam tipe 8/500 juta poin kontribusi, hanya utusan ilahi dan di atasnya yang dapat menukarnya. Petik 2. Petik 2. Yue Zong meliriknya dengan kasar, dan sudah dapat melihat banyak harta surgawi. Tidak hanya mahal, tetapi juga memerlukan status tertentu untuk membelinya. Dengan status Yue Zong saat ini, masih banyak barang yang tidak dapat ditukarkannya. Misalnya, yang ditulis oleh pembangkit tenaga listrik tipe 9 Huolin, Yue Zong sangat menginginkannya. Namun, dia bahkan tidak memiliki banyak poin kontribusi dan identitasnya tidak cukup tinggi untuk mengotorisasi pembelian itu. Yue Zong menatap semua item dengan mata merah, sambil berpikir dalam hati, tidak, aku harus menyelesaikan misi dengan cepat, dengan begitu, aku bisa mendapatkan poin kontribusi untuk membeli item yang cocok untukku, dan dengan cepat mencapai alam tipe 9. 5 hari berlalu dengan cepat. Selama 5 hari ini, Yue Zong telah berkultivasi dengan tekun untuk mengonsolidasikan kekuatannya, sambil memperoleh sebanyak mungkin kecerdasan dari jaringan. Dia telah membunuh Fang Sheng, dan mengubah Fang Ming menjadi bonekanya, sehingga sangat menyinggung klan Fang. Dia harus membuat persiapan untuk dirinya sendiri. Pada hari ini, Yue Zong baru saja keluar dari jaringan, ketika Dong Yuyao mendatanginya dan berkata, Yue Zong, Jody ada di sini. Dia menunggu di ruang tamu. Baiklah, ketika Yue Zong datang ke ruang tamu, dia melihat Jody sedang duduk di samping seorang wanita cantik dengan rambut pirang panjang, tubuhnya menggerahkan, dan mengenakan kulit merah. Jody segera memperkenalkannya kepada Yue Zong. Yue Zong, ini putri suci Biana dari kuil utara kita. Dia punya beberapa hal yang ingin dia bicarakan denganmu. Biana tersenyum menawan dan berkata, apa kabar, aku Biana, senang bertemu denganmu. Yue Zong langsung bertanya, hai, aku Yue Zong. Bolehkah aku bertanya, Nona Biana, sebenarnya apa yang kau cari dariku? Dia menyesuaikan diri, lebih menonjolkan bentuk tubuhnya agar Yue Zong senang melihatnya. Sebelum tertawa pelan, Tuan Yue Zong, aku tahu kau telah memilih misi untuk menjelajahi medan perang Merlot. Beberapa rekanku dan aku telah memilih misi yang sama. Medan perang Merlot adalah area publik, dan tidak hanya akan ada robekan spasial yang ditinggalkan oleh legenda tipe 10 di masa lalu, ada juga jejak spiritual, roh iblis yang tidak pernah mati, serta pembangkit tenaga listrik dari spesies lain. Aku ingin mengundangmu untuk bergabung dengan kami dalam ekspedisi ini. Yue Zong kemudian mengajukan pertanyaan penting, kalau begitu, bagaimana kita akan mendistribusikan temuan atau rampasan? Dia menjawab dengan lugas, jika orang tersebut menemukan barang itu, maka barang itu miliknya. Jika barang itu diperoleh secara berkelompok, maka itu akan ditentukan oleh usaha yang disumbangkan. Dengan sebuah pikiran, Yue Zong setuju, tentu. Aku akan bergabung dengan kalian. Dalam ekspedisi seperti itu, semakin banyak orang di sana semakin baik. Yue Zong juga bermaksud untuk menuju medan perang Merlot untuk melakukan penyelidikan. Biana kemudian berkata, 3 hari kemudian, kita akan bertemu di Gunung Centang di Kekaisaran Tangce, tepat pukul 10 pagi. Tentu, Kekaisaran Tangce adalah kekaisaran paling terpencil di tepi peradaban manusia. Di sekitar tepi kekaisaran itu, tidak ada apapun kecuali gurun tandus. Spesies asing merajalela di tanah tandus ini, saling bertarung terus-menerus.
Bahkan ada beberapa pembangkit tenaga listrik tipe 9 di antara mereka. Jika bukan karena perlindungan surga suci, spesies asing itu pasti sudah menghancurkan kekaisaran Tangce berkali-kali. Chentangsan adalah gunung yang paling dekat dengan perbatasan, tingginya sekitar 5.000 meter. Pada hari ini, di atas gunung terpencil itu, ada 4 orang yang menunggu. Dari 4 orang itu, ada 2 pria dan 2 wanita, pria tampan dan ramah, wanita cantik. Masing-masing dari mereka tampak seperti makhluk abadi, memancarkan aura yang tak terlukiskan yang menarik dan luar biasa. Salah satu pria, yang mengenakan jubah hijau dan memiliki pedang panjang di pinggangnya sedikit mengernyit, saat dia bertanya, mengapa Yue Zong belum datang. Lelaki satunya, yang berambut pirang dan bermata biru, hidungnya agak merah dan mengenakan jubah putih, tertawa pelan, Bi Feng, dia adalah seseorang yang dapat memunculkan wujud naga dan harimau, seorang jenius langka yang hidup ribuan tahun, wajar saja kalau dia orang hebat. Biana tertawa dan menjawab, Azaman, Bi Feng, sekarang baru pukul 9.56, masih belum waktunya. Wanita terakhir, yang mengenakan kacamata dan topi bundar putih di kepalanya, seluruh tubuhnya dihiasi warna putih, berbicara dengan dingin, tepatnya sudah pukul 9.57. Dengan hanya 3 menit menuju waktu yang ditentukan, namun, tidak ada tanda-tandanya. Sepertinya dia tidak akan datang tepat waktu. Orang seperti itu, tanpa manajemen waktu, tidak memiliki sikap. Terlebih lagi, kita semua adalah putra dan putri suci dari kuil kita masing-masing, sementara dia hanyalah seorang utusan ilahi. Bagaimana dia bisa begitu sombong? Ketika dia menjadi putra suci di masa depan, siapa yang bisa mengatakan dia tidak akan bisa dikendalikan? Sementara pemicu ilusi harimau dan naga Yue Zong telah mengejutkan banyak orang, hal itu telah meninggalkan banyak orang lain dengan rasa pahit di mulut mereka karena kecemburuan dan iri hati. 4 orang di puncak centang ini adalah putra dan putri suci dari surga suci, masing-masing dari mereka telah melalui banyak ujian, dan diakui sebagai orang jenius dan berbakat. Mereka semua yakin dengan kekuatan mereka sendiri, dan sekarang karena Yue Zong membuat mereka menunggu, mereka tentu saja tidak senang. Biana mencoba menghibur temannya, Ani, masih ada 2 menit. Kurasa dia bisa sampai tepat waktu. Ani berkata dengan dingin, semoga saja begitu. Kurasa aku tidak terlambat. Tepat pada saat ini, sebuah suara misterius terdengar dari satu sisi puncak. Mendengar suara Yue Zong, yang lainnya menegang, saat mereka berputar ke arah suara itu, memperhatikan Yue Zong berdiri di belakang mereka. Biana tersenyum hangat, Yue Zong, kau di sini. Kenapa aku tidak melihatmu datang? Orang-orang yang tersisa juga menatapnya, ingin tahu bagaimana dia bisa muncul tanpa suara. Bagaimanapun, persepsi mereka telah memindai seluruh puncak selama ini. Bahkan seekor semut pun tidak akan bisa luput dari perhatian mereka. Namun, di bawah hidung mereka, Yue Zong masih muncul di belakang mereka. Itu sama menyeramkannya dengan roh. Yue Zong tertawa ringan, aku menggunakan beberapa metode, bermaksud memberi kalian semua kejutan. Biana berinisiatif untuk memperkenalkan mereka, Yue Zong, izinkan aku memperkenalkan kalian. Ini adalah Putri Suci Ani dari Kuil Barat. Ini adalah Putra Suci Azaman dari Kuil Timur, sementara ini adalah Putra Suci Bi Feng dari Kuil Selatan. Yue Zong menyeringai, hai semuanya. Aku Yue Zong, senang bertemu kalian. Bi Feng berbicara dengan dingin, karena semua orang ada di sini, ayo pergi. Setelah itu, dia melesat ke kejauhan. Ani dan Azaman mengangguk ke arah Yue Zong, sebelum mengikuti Bi Feng. Ayo pergi. Biana kemudian menuntun Yue Zong saat mereka terbang ke tanah tandus yang luas. Xu Zong dan yang lainnya terbang beberapa ratus meter, ketika tiba-tiba, Bi Feng, yang memimpin, berhenti, tatapannya serius, tunggu. Yang lainnya berhenti dan menatap ke depan. Di depan mereka, sekitar selusin kilometer jauhnya, ada sejumlah kapal perang hitam, masing-masing panjangnya lebih dari 10.000 meter. Di dalam kapal perang ini, ada banyak makhluk humanoid yang ditutupi sisik hitam, sepasang tanduk di kepala mereka, serta sepasang sayap iblis di punggung mereka. Ani berbicara dengan dingin, klan setan hitam. Total ada 12 kapal perang setan hitam. Ini adalah armada yang sangat besar, dan kemungkinan memiliki seluruh resimen prajurit. Biasanya, akan ada 2 hingga 4 pembangkit tenaga listrik tipe 8 yang memimpin armada. Jika semuanya berjalan sesuai contoh sebelumnya, orang yang memimpin pasukan seperti itu adalah ahli tipe 8.
Karena mereka telah keluar ke tanah tandus, kemungkinan ini adalah tim pemburu budak mereka. Klan Iblis Hitam adalah salah satu dari 4 klan iblis terbesar di antara ras iblis. Mereka haus darah dan buas, biasanya berfokus pada perburuan orang lain untuk dijadikan budak mereka sambil menyita semua harta benda mereka. Azaman mengerutkan kening dan bertanya, apakah kita menghindari mereka? Jika hanya ada satu kapal perang, dia tidak keberatan menyerbu untuk menghadapi para prajurit di dalamnya. Namun, melawan armada yang besar, hasilnya tidak akan jelas. Karena mereka ada di sini, tentu saja kita harus menghadapi mereka. Aku akan bergerak terlebih dahulu. Yue Zong menatap armada itu, matanya dipenuhi dengan semangat tempur yang membara. Dia mengambil satu langkah dan menghindar ke arah 12 kapal perang. Yue Zong telah naik ke alam tipe 8 yang tinggi berkat yin primordial Dong Yuyao. Namun, energi yang terkumpul di dalam dirinya telah digunakan dan dimusnahkan. Dia tentu saja membutuhkan lebih banyak, dan tidak akan membiarkan musuh-musuh ini lolos. Fisik para prajurit klan iblis hitam ini jauh lebih kuat daripada manusia. Jika Yue Zong bisa membunuh mereka, maka dia akan mendapatkan sejumlah besar kekuatan hidup. Ani berbicara dengan dingin, dia benar-benar menyerbu keluar. Apa yang harus kita lakukan, Bi Feng? Di antara kelompok yang beranggotakan 4 orang ini, kekuatan Bi Feng adalah yang tertinggi, mencapai puncak alam tipe 8. Dia baru saja mencapai alam tipe 9,5 langkah. Karena yang lainnya baru berada di alam tipe 8 yang tinggi, mereka hanya bisa berharap pada Bi Feng dalam situasi ini. Bi Feng memasang ekspresi tidak puas, armada klan setan hitam tidak begitu mudah ditangani. Biarkan dia merasakan beberapa masalah terlebih dahulu, ketika dia tidak bisa bertahan, kita akan pergi dan menyelamatkannya. Azaman tertawa ringan, baiklah, mari kita lihat apa yang bisa dilakukan pria yang mampu memicu ilusi naga dan harimau ini. Biana melambaikan tangannya, dan selempang putih membubung keluar, membungkus mereka berempat saat mereka menghilang dari tempat ini. Yue Zong sudah dalam perjalanan menuju salah satu kapal. Dalam hitungan detik, ia mencapai perisai dan melancarkan pukulan ke rangkanya. Dengan itu, seluruh kapal terguncang, dan dengan ledakan dahsyat, ada lubang besar yang meledak di titik tumbukan dari tinju Yue Zong. Saat Yue Zong menyerbu kapal, dengan sebuah pikiran, energi atmosfer di sekitarnya berubah menjadi bilah-bilah yang tak terhitung jumlahnya yang mengiris kemana-mana. Di bawah rentetan serangan, banyak prajurit klan setan hitam di dalam kapal perang teriris menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, saat ia menyerap kekuatan hidup dengan rakus. Para prajurit klan setan hitam berbeda dari manusia. Mereka secara alami adalah pembangkit tenaga listrik, masing-masing dari mereka setidaknya termasuk dalam alam tipe 5. Jumlah mereka di alam tipe 6 bahkan lebih banyak. Kekuatan hidup dari puluhan ribu prajurit ini akan lebih melimpah daripada 1 miliar orang biasa. Hong, 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 hong. Di dalam kapal perang, ada banyak ledakan. Saat itu terjadi, bagian-bagian penting dari kapal perang mulai meledak, saat bagian-bagiannya jatuh ke tanah. Sejumlah besar prajurit klan iblis hitam mengepakkan sayap mereka, dan terbang keluar dari kapal perang yang rusak, menuju yang lainnya. Adapun 11 kapal perang yang tersisa, mereka tidak berani ceroboh, dengan cepat mengaktifkan perisai energi mereka, pada saat yang sama, mengarahkan meriam utama mereka ke kapal perang besar tempat Yue Zong masih berada. Di dalam 11 kapal perang yang tersisa, seorang komandan tipe 8, yang tangannya memegang tombak perang yang diukir dengan rune, berteriak dingin, tembak. Seketika, 11 meriam menyala dan ditembakkan. Pada saat itu, sejumlah sinar cahaya meledak, menghantam kapal perang besar itu. Dengan ledakan keras, seluruh kapal perang, serta para ahli klan iblis hitam yang belum melarikan diri, semuanya hancur berkeping-keping. Klan iblis hitam yang kejam. Sebelum meriam ditembakkan, Yue Zong telah melarikan diri dari kapal perang. Dia berdiri di udara, dan melihat kapal perang yang hancur, dan tidak dapat menahan perasaan takut. Jika dia sedikit lebih lambat, dia juga akan terluka parah. Setelah 11 kapal perang menghancurkan kapal, lebih dari 1 juta prajurit klan iblis hitam melesat keluar dari 11 kapal perang. Apa yang ingin mereka lakukan? Yue Zong menatap jutaan prajurit klan iblis hitam dengan kilatan aneh di matanya. Dia kemudian mengulurkan tangan untuk meraih, dan cakar naga besar mengembun dari udara tipis, langsung mengumpulkan lebih dari 1000 prajurit dan menghancurkan mereka menjadi pasta daging. Dengan pikiran,
Energi atmosfer terus bergulir dan berputar, membentuk beberapa bilah tajam yang mengiris para prajurit. Di bawah serangan ganas itu, sejumlah besar prajurit klan Iblis Hitam langsung terbunuh. Seorang jenderal klan Iblis Hitam tipe 8, yang tubuhnya diselimuti energi hitam dan jahat, memegang pedang iblis sepanjang 2 meter, melangkah di udara dan menebas Yue Zong, manusia kurang ajar. Aku akan mencabik-cabikmu. Saat pedang itu menebas, energi di sekitarnya juga diserap ke dalam pedang itu, membentuk sinar pedang mengerikan yang melolong. Yue Zong menatap jenderal itu dan meninju tepat ke pedang iblis. Pada saat itu, pedang iblis itu runtuh dan hancur total, sementara tubuh jenderal klan iblis hitam juga hancur berkeping-keping dalam darah dan daging. Jenderal Lei Cha terbunuh. Jenderal Lei Cha benar-benar dibunuh oleh manusia. Siapa dia? Petik 2. Petik 2. Melihat jenderal iblis hitam dihabisi oleh Yue Zong dalam satu pukulan, para prajurit klan iblis hitam semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka penjaga mereka akan terbunuh begitu saja. Azaman mendesah kagum, kuat. Bifeng berbicara dengan lembut, benar-benar mampu. Ani mendengus dingin, dia biasa saja, setidaknya dia tidak mengecewakan harapan akan potensinya. Keempatnya adalah pembangkit tenaga puncak surga suci, dan jika mereka menggunakan kekuatan mereka, mereka akan dapat membunuh jenderal iblis hitam itu juga. Oleh karena itu, mereka tidak terlalu terkejut dengan kekuatan Yue Zong. Sebaliknya, mereka penasaran dan ingin melihat apa lagi yang mampu dilakukannya. Biana tertawa pelan, yang berikutnya adalah ujian sebenarnya dari keterampilannya. Ratusan ribu prajurit iblis hitam yang masih hidup dengan cepat membentuk formasi besar. Dengan raungan yang menyatu, energi iblis yang padat melonjak keluar dari mereka, mengalir ke jenderal tipe 8 di antara mereka. Setelah menyerap energi tersebut, jenderal tipe 8 mulai mengeksekusi beberapa teknik rahasia dan membentuk sosok iblis hitam tipe 9,5 langkah raksasa, yang terbentuk dari mereka semua yang digabungkan bersama. Bifeng dan yang lainnya menatap ini, tatapan mereka berubah serius. Ini dia. Raksasa iblis hitam yang memancarkan kekuatan setengah langkah tipe 9 ini, adalah entitas yang dapat membunuh putra suci dari manusia hanya dengan satu tamparan. Begitu raksasa iblis hitam terbentuk, ia melangkah keluar dan menggunakan tinjunya yang besar untuk menamparkan Yue Zong. Energi yang kuat mengunci area di sekitarnya, mencegah Yue Zong bergerak menjauh. Bagus sekali, aku ingin melihat apa perbedaan antara aku dan pembangkit tenaga listrik setengah langkah tipe 9. Mata Yue Zong bersinar dengan kilatan aneh, dan ia mengepalkan tinjunya ke tangan raksasa iblis hitam. Sebuah ledakan keras terjadi. Saat energi mengerikan itu meledak ke segala arah, tangan raksasa iblis hitam hancur. Hanya dalam satu serangan, lebih dari ribuan prajurit iblis hitam telah terbunuh. Sepertinya tiruan seperti itu masih belum bisa menandingi pembangkit tenaga listrik tipe 9,5 langkah yang sebenarnya. Kau tidak berguna bagiku, kau bisa pergi ke neraka sekarang. Tatapan Yue Zong berubah dingin setelah menghancurkan tangan raksasa itu, dan kemudian ia berubah menjadi seberkas cahaya saat ia muncul di depan perut raksasa itu, mengirimkan tinju yang kuat ke kepala jenderal klan iblis. Tipe 8 dalam formasi itu di tengah-tengah raksasa setan hitam, kekuatan dari hampir sejuta prajurit setan hitam terkumpul, membentuk perisai hitam yang besar. Pertahanannya sangat kuat, namun, di bawah serangan Yue Zong, perisai itu langsung hancur, dan jenderal di dalamnya juga musnah, tubuhnya hancur berkeping-keping. Saat sang jenderal terbunuh, seluruh raksasa yang tampaknya mampu menutupi langit dan menghancurkan benua hancur, dan sejuta prajurit setan hitam semuanya terkena serangan balik, memuntahkan darah dan menderita luka parah. Pada saat itu, mata Yue Zong bersinar dingin dan menyalakan energi atmosfer untuk berubah menjadi tornado bilah angin yang mengerikan, menyapu para prajurit klan setan hitam. Di bawah serangan bilah angin yang ganas, seluruh langit mulai berlumuran darah, saat potongan-potongan daging berceceran di tanah. Energi kehidupan yang tak terhitung jumlahnya menyerbu ke Yue Zong. Melihat bagaimana Yue Zong memusnahkan kelompok prajurit setan hitam yang berkekuatan sejuta orang, Azaman, yang telah memperlakukannya dengan enteng, seolah-olah semuanya adalah lelucon, akhirnya memiliki pandangan serius, saat dia bergumam, kuat. Ani dan yang lainnya juga dipenuhi dengan keterkejutan, seolah-olah hati dan pikiran mereka terguncang. Raksasa iblis hitam mungkin bukan pembangkit tenaga listrik tipe 9,5 langkah sejati, tetapi ia memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi putra suci manusia.
Entitas seperti itu ditangani dengan sangat mudah oleh Yue Zong, itu hanya menunjukkan betapa kuatnya Yue Zong. Biana memiliki ekspresi yang rumit saat dia berbicara, seseorang yang dapat menyebabkan fenomena naga melolong dan harimau mengaum benar-benar tidak sederhana. Kali ini, tiga lainnya tidak mengatakan apapun untuk membantahnya, atau apapun yang menyindir, karena mata mereka dipenuhi dengan ekspresi pengakuan tanpa mereka sadari. Adapun jenderal tipe 8 lainnya di dalam armada melihat situasi tersebut, wajah mereka berubah ketika mereka berteriak, "Mundur! Mundur sekarang!" Mendengar perintah itu dari Jenderal Iblis Hitam, kapal-kapal yang tersisa dengan cepat menyebar dalam upaya untuk melarikan diri. Bagaimanapun, tidak ada kekuatan dalam armada ini yang dapat melawan Yue Zong. Dengan demikian, mereka telah membuat pilihan yang tepat untuk melarikan diri. "Kau ingin lari? Tetaplah di belakang untukku." Yue Zong mengamati kapal-kapal yang melarikan diri, dan tatapan dingin melintas di matanya. Dengan meraih udara tipis, dua tangan besar yang terbuat dari energi menutup dua kapal terakhir, menarik mereka kembali. Dengan gemuruh keras, dua kapal perang terpaksa berhenti tiba-tiba. Pada saat itu, Yue Zong melesat ke arah kapal perang besar itu, tinjunya menghantam dan menghancurkan perisai energi. Dia kemudian melewatinya dengan mudah. Hong, 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 hong. Setelah serangkaian ledakan, kapal perang itu mulai pecah dari dalam dan turun ke tanah dalam bola api besar. Yue Zong kemudian terus menghantam kapal perang lainnya seperti meteor, menghancurkannya dari dalam. Pada saat Yue Zong selesai dengan dua kapal itu, 9 kapal perang lainnya telah melarikan diri hingga tidak ada yang bisa dilihat dari mereka. Setiap kapal perang mewakili sumber kekuatan yang sangat besar. Jika Yue Zong mencoba menyebarkan kekuatannya, dia tidak akan mampu mempertahankan satu kapal pun. Tepat pada saat ini, Biana tiba-tiba terbang di depan Yue Zong dan tertawa. "Yue Zong, benar-benar tangguh." Bifeng datang dan memberi isyarat kepada mereka untuk melanjutkan. "Ayo pergi, target kita adalah medan perang Merlot." Azaman tersenyum, saat dia mengikuti. "Benar sekali, kamu kuat." Ani juga mengangguk sedikit, sebelum terbang menjauh. Setelah menyaksikan kekuatannya, mereka berempat telah melihat Yue Zong sebagai eksistensi yang setara, dan tidak meremehkannya hanya karena identitasnya. Sebelumnya, mereka telah mengetahui keributan yang dia sebabkan dengan gambar yang dipicu. Namun, sebagai orang tua, mereka memiliki harga diri mereka sendiri dan tidak dapat menganggap Yue Zong sebagai setara. Namun, Yue Zong telah menunjukkan kepada mereka apa yang mampu dilakukannya, dan mereka tidak punya pilihan selain mengakuinya. Sambil tertawa kecil, Yue Zong mengikutinya. Namun, dia sedang memindai cincin penyimpanannya, memeriksa kunci kristal biru dengan sedikit keraguan di benaknya. Harta karun apa ini? Mengapa jaringan tidak memiliki informasi apapun tentang ini? Barang ini telah diambil ketika dia menghancurkan kapal perang kedua dan menemukannya di dalam kotak giok. Faktanya, ada pembangkit tenaga listrik tipe 8 yang menjaganya. Sayangnya bagi penjaga itu, Yue Zong telah membunuhnya dengan satu pukulan. Saat dia mendapatkan kunci ini, dia telah memeriksa jaringan untuk mencari informasi, tetapi tidak menemukan apapun. Hal ini membuatnya semakin yakin bahwa kunci kristal yang memancarkan aura aneh ini adalah harta karun yang berharga. Namun, dia tidak tahu apa itu. Dia kemudian membuangnya ke belakang pikirannya. "Lupakan saja, mari kita tunggu sampai kita kembali sebelum aku memeriksanya dengan benar." Di kejauhan, 9 kapal perang yang tersisa telah melarikan diri sejauh ribuan kilometer, sebelum berkumpul sekali lagi. Pada saat ini, sebuah planet mekanis yang kuat dengan diameter lebih dari 100 km turun di depan 9 kapal perang. Sebuah suara menakutkan yang dipenuhi dengan tekanan terdengar. "Hei Chi, apakah kamu mendapatkan barangnya?" Seorang jenderal iblis hitam dari alam tipe 8 melesat keluar dari kapal perang, berlutut di tanah sambil gemetar dan melaporkan, "Menjawab Yang Mulia Putra Suci ancaman, barang itu direnggut oleh kekuatan manusia." Jenderal Iblis Hitam membuka telapak tangannya, dan cahaya hijau melesat menembus langit, membentuk gambar Yue Zong yang bentrok dengan pasukan mereka. "Inilah gambar yang kami peroleh." Dari planet mekanik, seorang pemuda tampan melangkah keluar, dahinya bertanduk kambing, sepasang sayap iblis di punggungnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi sisik hitam. Namun, dia memiliki rambut yang lebat dan penampilan yang sangat tampan. Dia adalah salah satu putra suci dari altar 10.000 iblis, putra suci ancaman.
Ketika dia terbang keluar, dia diikuti oleh sejumlah pembangkit tenaga listrik yang juga memancarkan tekanan yang mengerikan. Total ada 6 dari mereka, masing-masing memiliki kekuatan yang tidak kurang dari putra suci. Mereka adalah putra suci dan putri suci dari altar 10.000 iblis, masing-masing dengan penampilan dan aura yang luar biasa. Ancaman menatap gambar itu dengan tenang, sebelum suaranya berubah dingin, karena barang itu hilang, bagaimana kamu bisa kembali hidup-hidup? Jenderal Heiichi mendengar suara itu yang dipenuhi dengan niat membunuh, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Dia mulai bersujud dengan khusyuk, Yang Mulia, saya ingin menyelamatkan nyawa ratusan ribu prajurit kita, oleh karena itu saya membawa mereka kembali. Saya mohon Yang Mulia untuk menunjukkan belas kasihan kepada saya, karena saya telah menyelamatkan pasukan kita. Di dalam ras iblis, ada banyak ahli yang kuat. Heiichi hanyalah seorang ahli alam tipe 8 awal, dan jauh lebih lemah dari ancaman. Selain itu, dia tidak menyelesaikan misinya. Dengan demikian, ancaman memiliki wewenang penuh untuk mengeksekusinya. Ada tatapan buas di mata ancaman, saat dia melintas di depan Jenderal Heiichi, cakarnya mencengkeram kepalanya, dan dia menggigit kepalanya dengan ganas, kau merusak urusanku, dan berani meminta belas kasihan. Naif, pergilah ke neraka, klan iblis hitam adalah ras yang kejam, bahkan mereka tampak mirip dengan manusia, mereka jauh lebih ganas dan sering terlibat dalam pembantaian dan pertikaian internal. Dengan tubuh yang gemetar, saat-saat terakhir Jenderal Heiichi adalah menyaksikan kepalanya digigit ancaman, saat ia tewas dan jatuh ke tanah. Di samping ancaman, ada seorang wanita cantik berkulit putih dan bertubuh terbuka, yang memandang mayat Heiichi dengan rasa kasihan, sialan, ancaman, mengapa kau tidak memberikannya padanya dan membiarkanku bermain-main dulu? Ancaman menjilati darah dari tangan kanannya, sementara mulutnya masih berlumuran otak, sambil menyeringai licik, Yaoji, jika aku memberikannya padamu, akan ada bau busuk. Selain itu, kau akan menghisapnya sampai kering, tidak akan ada yang tersisa untuk dimakan. Seorang putra suci, berdiri setinggi 3 meter, tubuhnya berotot, wajahnya seperti iblis dan ekornya setajam pisau, mengerutkan kening. Ia berasal dari ras iblis pedang, putra suci pedang 13, dan ia berkata, ancaman, karena barang itu telah dicuri, apa langkah kita selanjutnya? Mata ancaman bersinar dengan pandangan cerdas, saat ia dengan cepat menganalisis, dari gerakan manusia itu, ia tidak tahu bahwa benda itu adalah rahasia. Hanya sedikit ahli manusia yang akan datang ke tanah tandus, jadi, satu-satunya alasan ia harus berada di sini adalah untuk menempa dirinya di medan perang Merlot. Kita hanya perlu menuju ke sana dan kita akan bertemu dengannya. Lebih jauh, bahkan jika kita tidak melihatnya, kita tetap harus berlatih di sana. Langkah kita selanjutnya adalah medan perang Merlot. Baiklah, para putra dan putri suci lainnya menjawab dan dengan cepat terbang kembali ke planet mekanis. Planet mekanis itu kemudian membubung ke langit, sebelum memancarkan semburan udara yang kuat, memacu kecepatannya hingga Mach 30, mencabik-cabik udara di depannya saat melesat menuju medan perang Merlot. Medan perang Merlot telah ada sejak ribuan tahun lalu ketika para ahli dari alam dewa sejati menguasai dunia Dewa Agung. Itu adalah medan perang kuno yang terbentuk secara alami di pegunungan Merlot. Di dalam medan perang ini, terdapat banyak jejak spiritual, senjata, roh abadi, air mata spasial, dan penuh dengan bahaya. Bahkan ahli dari alam tipe 9 pun bisa binasa jika dia tidak berhati-hati. Namun, itu juga merupakan tempat yang penuh dengan peluang. Pada kenyataannya, banyak ahli dari alam tipe 9 telah datang ke sini ketika mereka masih berada di alam tipe 8, melalui pembaptisan medan perang Merlot, dan memperoleh banyak harta atau manfaat dari hal-hal yang tertinggal di sini. Begitulah cara mereka menerobos ke tahap tipe 9. Salah satu alasan utama mengapa dunia Dewa Agung mampu menghasilkan begitu banyak ahli dari alam tipe 9, adalah karena ada banyak alam rahasia dan medan perang kuno yang ditinggalkan oleh para ahli di masa lalu, yang memungkinkan generasi saat ini untuk mendapatkan manfaat dari keinginan dan jejak spiritual. Lebih jauh lagi, di dalam medan perang Merlot ini, sering muncul harta karun kelas emas, yang akan membuat siapapun tergila-gila. Di depan medan perang, Bifeng berhenti sekali lagi, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menegaskan kembali dirinya sendiri. Ini adalah medan perang Merlot. Begitu kita masuk, kita harus berhati-hati. Tidak hanya ada ahli dari 3 ras utama lainnya, tetapi ada juga binatang mutasi, binatang buas, dan bahkan roh iblis abadi yang tak terhitung jumlahnya.
Bahkan jika kita bertemu manusia lain, mereka mungkin belum tentu menjadi sekutu atau teman kita, terutama jika kita menemukan harta karun. Yue Zong melihat ke arah medan perang Merlot, hatinya terasa dingin, ini benar-benar tempat yang berbahaya. Aku samar-samar dapat merasakan tingkat bahaya yang mengancam. Jika aku tidak berhati-hati, aku mungkin akan membunuhnya. Lokasi medan perang berada di tempat yang luas di mana orang tidak dapat melihat ujungnya, seolah-olah seluruh dunia diselimuti kabut dan meluas hingga ke awan. Saat ini, pegunungan itu telah dihancurkan oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui di masa lalu, berubah menjadi beberapa puncak, yang masing-masing masih lebih besar dari ukuran Tiongkok. Terjadi gelombang energi yang kacau di dalam pegunungan itu. Karena Yue Zong telah mengembangkan mata Dewa Iblis, jika tidak ada halangan, ia dapat dengan mudah melihat sejauh 1000 li. Namun, ketika ia melihat ke arah medan perang Merlot, ia hanya dapat melihat pinggirannya, dan semua yang ada di dalamnya berkabut. Tiba-tiba, wajah Bi Feng berubah, saat ia mengirimkan gelombang spiritual, yang memancarkan, sembunyi. Mendengar kata-katanya, Biana mengirimkan kain putih yang membungkus mereka berempat, saat mereka menghilang dari lokasi mereka. Tidak lama kemudian, 30 individu melayang di langit. Mereka memiliki panjang 4 meter, masing-masing memiliki kepala seperti manusia, tetapi dengan fitur hijau dan gigi taring yang panjang. Mereka memiliki sepasang sayap di punggung mereka dan tanduk tunggal di dahi mereka. Di leher mereka, mereka menggantung kalung yang terbentuk dari tengkorak. Mereka adalah ahli dari klan hantu berwajah hijau. Hantu berwajah hijau juga merupakan ras di bawah ras pemakan manusia. Mereka datang seperti angin, terbang bebas kemanapun mereka suka, dan memburu manusia kemanapun mereka pergi. Mereka bahkan lebih sulit dihadapi dibandingkan dengan raksasa pemakan manusia. Mereka mampu terbang, dan kecepatan mereka hanya sedikit di bawah binatang mutan dengan level yang sama, tetapi di atas semua orang. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan musuh mereka, mereka dapat memilih untuk terbang menjauh. Saat musuh mereka menurunkan penjagaan mereka, mereka akan dengan cepat menukik untuk membunuh. Ke-30 hantu berwajah hijau memancarkan aura yang menakutkan, mereka semua berada di alam tipe 8, yang mana 10 dari mereka tampak lebih kuat dari seorang putra suci manusia. Saat Yue Zong menatap mereka, matanya berbinar. Jika dia bisa mengalahkan mereka semua, dia bisa mendapatkan peningkatan besar dalam kekuatannya. Kekuatan tipe 8 tidak mudah ditemukan. Di dalam kekaisaran Sirius Suci, hanya ada satu seperti George. Lebih jauh, Yue Zong tidak mau membantai kekuatan manusia lainnya tanpa alasan. Jika tidak, dia juga akan dikucilkan oleh surga suci dan tidak akan punya tempat untuk pergi di dalam dunia Dewa Agung. Sedangkan di berbagai alam rahasia, ada banyak binatang mutasi tipe 8. Namun, di belakang binatang-binatang ini ada keberadaan tipe 9 yang kuat yang menjaga mereka. Jika dia membunuh satu atau dua, itu tidak akan menjadi masalah, tetapi jika dia melakukan pembantaian, maka kekuatan tipe 9 tidak akan membiarkannya pergi. Namun, tidak ada bahaya tersembunyi dalam berurusan dengan hantu berwajah hijau ini. Di antara tugas yang diterima Yue Zong, ada persyaratan untuk memburu pasukan musuh, ras pemakan manusia, dan juga iblis. Melihat para hantu, Yue Zong membuka cincinnya tanpa suara, menyebabkan banyak nanobot seukuran debu terbang keluar dan mengikuti hantu berwajah hijau. Di antara 4 ras, binatang mutasi menempati wilayah terbanyak dan paling banyak jumlahnya. Namun, jelas bahwa mereka tersebar. Mereka juga jarang terlibat dalam pembantaian tanpa berpikir terhadap manusia yang mereka temui. Salah satu hantu berwajah hijau menghadapi anggota mereka yang paling kekar, membuka mulutnya untuk bertanya, "Ye Chagos, apakah kecerdasanmu akurat?" Ye Chagos menunjukkan seringai buas. Tentu saja, belum lama ini, ada 30 atau lebih putra suci manusia yang memasuki medan perang Merlot. Selain itu, ada yang lain yang bergabung. Saat ini, jumlah total pembudidaya manusia di dalamnya lebih dari 60, dan mereka ada di sana untuk kita buru. Satu hantu berwajah hijau lainnya menjulurkan lidahnya untuk menjilatinya, sambil tersenyum kejam, "Hebat. 60 putra suci, aku sudah bisa mencium bau daging mereka." Waktu sebelumnya, ketika aku menghancurkan tulang putri suci manusia, keputusasaan dan ekspresi kesakitannya begitu memikat. Hantu berwajah hijau lainnya mengerutkan kening, namun, 60 dari mereka tidaklah lemah. Jika mereka bergabung,
kita mungkin tidak akan sebanding dengan mereka. Yang satu tertawa ringan, jangan khawatir, manusia biasanya pergi dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang. Selain itu, di dalam medan perang Merlot, tidak mudah bagi mereka untuk merasakan satu sama lain. Pada saat mereka bereaksi, kita akan mendapatkan keuntungan. Pada saat itu, kita bebas untuk membunuh atau pergi. Mengapa kita harus takut? Hantu Yecha tertawa, mengepakkan sayapnya dan menyerbu ke medan perang. Haha. Ayo, yang lainnya juga dengan cepat mengepakkan sayap dan masuk. Ketika semua hantu berwajah hijau menghilang ke dalam medan perang Merlot, selempang putih itu turun, memperlihatkan Yue Zong dan yang lainnya. Selain Yue Zong, yang lainnya memasang ekspresi jelek. Biana mengerutkan kening, apa yang harus kita lakukan? Jaringannya tidak sampai ke dalam, kita tidak punya cara untuk memberitahu orang-orang di dalam. Jaringan surga suci sangat luas dan dapat menjangkau banyak tempat. Namun, karena sisa kekuatan dewa sejati di masa lalu dan jejak spiritual, jaringan tersebut tidak dapat menembus medan perang Merlot. Bifeng menyatakan, itu bukan sesuatu yang dapat kita tangani, kita harus kembali dan melaporkannya. Biarkan para petinggi yang menanganinya. 30 hantu berwajah hijau, dengan 10 di antaranya memiliki kekuatan setingkat putra suci. Dengan kelompok seperti itu, bahkan Bifeng tidak akan mampu menangani kekuatan tipe 8-nya yang berada di puncak. Yang lainnya juga mengangguk pelan, mereka mungkin bangga dengan kekuatan mereka, tetapi mereka jelas bahwa terkadang, mundur adalah strategi yang tepat. Kenapa tidak kita lakukan seperti ini? Kalian mundur saja, aku akan masuk dan memeriksanya. Yue Zong tertawa kecil, dan menyarankan, aku punya metode yang bisa menyembunyikan aura dan kehadiranku. Selama aku menggunakan teknik itu, akan sulit bagi mereka untuk menemukanku. Bifeng mengerutkan kening, hantu berwajah hijau memiliki kemampuan melalui tanduk mereka, yang dapat memungkinkan mereka untuk menembus banyak ilusi dan teknik siluman. Mengetahui hal ini, apakah kau masih ingin pergi? Yue Zong bertekad, ya. Mereka adalah sumber evolusi yang penting bagi Yue Zong, dia tentu ingin memburu mereka. Tepat pada saat ini, Ani juga berbicara dengan dingin, aku akan mengikutimu. Sisanya menatapnya dengan bingung. Mereka jelas bahwa di antara mereka, kekuatannya tidak berada di puncak, jika dia terjerat dengan hantu berwajah hijau, dia kemungkinan akan berada dalam bahaya. Di bawah tatapan terkejut mereka, Ani berbicara dengan dingin, di dalam surga suci, aku mungkin bukan yang terkuat, tetapi kemampuanku dalam penyelamatan dan dukungan hidup dapat dianggap sebagai 10 teratas. Aku bisa melindungimu. Baiklah, kalau begitu, ikutlah denganku. Yue Zong tertawa, dan dalam sekejap, dia telah menyerbu ke medan perang Merlot. Sosok Ani juga berubah kabur dan menghilang secara misterius, memasuki medan perang. Bifeng menatap mereka, tinjunya terkepal erat dan ada kilatan aneh di matanya. Dia ingin masuk juga dan bertarung dengan hantu berwajah hijau. Namun, alasannya mengatakan kepadanya bahwa ada 90% kemungkinan kematian. Azaman menatap medan perang Merlot dengan tatapan rumit, ayo pergi. Bifeng terdiam, sebelum berbalik dan terbang menjauh. Tidak lama setelah mereka pergi, sebuah meteor besar turun dari langit, mendarat tepat di luar medan perang Merlot, memperlihatkan sebuah planet mekanis yang besar. Sejumlah ahli puncak dari klan iblis hitam terbang keluar dan melesat ke medan perang. Ketika mereka semua masuk, planet itu membubung tinggi dan menghilang, datang dan pergi seperti angin. Medan perang Merlot terlalu berbahaya bagi planet mekanis untuk masuk. Planet itu kemungkinan akan terkoyak oleh roh-roh abadi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Di dalam medan perang Merlot, ada berbagai macam energi aneh yang saling berbenturan dan bercampur satu sama lain. Saat Yue Zong memasuki tempat itu, dia bisa merasakan seolah-olah dia telah muncul di dunia yang berbeda, dengan aturan dan hukum yang berbeda. Dia berbalik, dan tidak bisa lagi melihat jalan yang dia lalui, maupun Ani yang telah masuk bersamanya. Tiba-tiba, sepotong batu giok putih aneh yang diukir dengan rune mendarat di tangannya. Saat dia meraihnya, dia bisa merasakan aura Ani, sebagai pesan yang dikirimkan langsung melaluinya, ini adalah token batu giok. Dengan ini, kamu dapat merasakan lokasiku, dan bahkan dapat menggunakannya untuk berkomunikasi. Itu tidak akan menyebabkan fluktuasi spiritual atau gema energi. Jika tidak ada apa-apa, cobalah untuk tidak menghubungiku. Yue Zong tertawa ringan, dan menyimpan token itu. Saat berikutnya, dia melambaikan tangannya dan mengenakan armor siluman.
Pada saat dia memakainya, dia menghilang sepenuhnya, tanpa jejak sedikit pun dari kehadirannya, menyebabkan Annie yang tak terlihat di sampingnya juga terkejut. Dia benar-benar memiliki metode yang luar biasa. Tanpa token giok, aku tidak akan bisa tahu di mana dia berada. Tidak heran dia memiliki kepercayaan diri untuk memburu mereka. Namun, bahkan jika dia memiliki kemampuan siluman, bisakah dia mengatasi pertempuran? Aku ingin tahu apakah medan perang Merlot akan memengaruhi nanobuk milikku itu. Itu adalah alat pelacak yang berharga dari kerajaan Meh. Jika mereka dihancurkan, itu akan menjadi masalah. Yue Zong melirik arlojinya, dan memperhatikan bahwa masih ada pembaruan tentang lokasi bak tersebut. Mengerti, Yue Zong kemudian memusatkan perhatian pada lokasi mereka, sudut mulutnya terangkat menjadi senyuman, dan dia dengan cepat melesat ke arah mereka. Di dalam medan perang Merlot, di bawah kekuatan mengerikan dari dewa sejati di masa lalu, wilayah telah diukir, tetapi energi mereka relatif stabil. Di dalam setiap area, sistem biologis yang unik telah muncul dan berkembang, menampung banyak bentuk kehidupan. Di dalam pegunungan, 3 pria dan 1 wanita berdiri di jurang, melihat ke dalam, mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar. Salah satu dari mereka, seorang pria muda dengan rambut emas dan mata biru, mengenakan baju besi putih perak dan pedang lebar besar di punggungnya, berbicara dengan gembira, ini adalah fluktuasi dari kehendak dewa sejati. Ini hebat, ini akan menjadi lahan kultivasi yang sempurna untuk kehendak kita. Selama kita dapat menahan tekanan dan memahami kehendak yang tertinggal, kita dapat menempa kehendak kita dan ketika kita menerobos ke alam tipe 9 di masa depan, itu akan bermanfaat bagi fondasi kita. Pria kecil dan kurus lainnya yang tingginya hanya 1,42 meter, tampak seperti anak kecil, terkekeh, keberuntungan kita cukup bagus, untuk dapat menemukan kehendak dewa sejati yang stabil ini. Jika terlalu liar, kita tidak akan dapat memanfaatkannya, bahkan, kita mungkin mati di bawah kekuatannya. Area yang stabil seperti itu benar-benar menjadi langka. Satu-satunya wanita dalam kelompok itu, yang memiliki 2 ekor kuda dan sosok biasa, yang juga memegang pedang besar di punggungnya, memandang ke arah pemimpin laki-laki. Dengan sedikit semangat, ini semua karena Maruf. Jika dia tidak bersikeras memeriksa area ini, kita tidak akan menemukan lokasi ini. Pada saat ini, laki-laki terakhir, yang selama ini diam sambil mengamati lingkungan dengan waspada berteriak dengan ekspresi putus asa, awas. Tepat setelah dia berteriak, dia telah melambaikan tangannya dan menyebabkan sejumlah perisai energi muncul. Pada saat yang sama, dia telah menarik keluar pelat mekanis bundar, melemparkannya untuk membentuk dinding mekanis besar untuk melindungi mereka. Pada saat itu, 30 hantu berwajah hijau muncul dalam sekejap, dan menghantam penghalang mekanis dengan ganas. Dengan ledakan keras, penghalang mekanis itu runtuh, bahkan tidak memperlambat mereka sedikit pun. Pertahanan penghalang itu seharusnya mengejutkan, mampu menahan bahkan serangan dari pembangkit tenaga listrik tipe 8 puncak. Namun, dengan usaha bersama dari 30 hantu berwajah hijau, kekuatan gabungan mereka cukup mengerikan untuk menghancurkan penghalang tersebut. Haha, pergilah ke neraka. Pemimpinnya, Ye Chagos, tertawa terbahak-bahak saat penghalang tersebut hancur, dan mengulurkan tangan untuk meraih putra suci yang telah melemparkan piring tersebut, dan meremasnya dengan kejam. Ah! Putra suci berteriak kesakitan, saat darah mengalir keluar dari semua lubangnya, setiap tulang dan organ di dalam dirinya hancur. Ada ekspresi kesakitan, penderitaan, dan keputusasaan yang intens pada saat kematiannya. Bagus, bagus, ini ekspresinya, terlalu gurih. Ye Chagos terkekeh, dan melemparkan mayat itu ke dalam mulutnya, giginya yang tajam mengatup dan melahap putra suci tersebut. Putra suci yang pendek dan kurus itu berteriak ketakutan, saat dia dicengkeram oleh 2 hantu berwajah hijau, tidak. Kedua hantu itu menyeringai jahat dan mencengkeramnya di salah satu ujungnya masing-masing, sebelum menarik dengan sekuat tenaga, langsung mencabik putra suci itu menjadi 2. Pada saat putra suci kecil itu terbunuh, 2 hantu berwajah hijau lainnya terbang keluar, dan melahap tulang belakangnya. Maruf adalah satu-satunya pembangkit tenaga listrik puncak tipe 8 dalam kelompok ini, dan karena blokade dari 2 lainnya, dia mendapatkan waktu untuk bereaksi, saat dia melambaikan tangannya dan 36 mutiara emas muncul. Saat 36 mutiara terwujud, dan melepaskan cahaya kuat yang menyelimuti Maruf. Harta karun khusus ini disebut perlindungan emas 36 Scorpio. Di antara ras manusia, itu adalah harta pertahanan terkuat. Setelah diaktifkan,
Bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9,5 langkah tidak akan dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Saat hantu berwajah hijau terus menghantam perisai, perisai itu hanya berfungsi untuk membuat penyok sementara, dan tampaknya tidak ada cara bagi mereka untuk menerobos dalam waktu dekat. Domain air, mata wanita itu menyipit, saat dia mengaktifkan kartu trufnya, menyebabkan badan air yang kuat menyembur keluar darinya, membungkus sekelilingnya. Domain, apakah kamu pikir hanya manusia yang tahu domain? Hancurkan untukku. Salah satu hantu berwajah hijau tingkat putra suci memiliki ekspresi yang ganas, saat dia tertawa terbahak-bahak dan memancarkan domain kejam yang kuat, yang diselimuti warna merah, yang menghantam domain air putri suci. Pada saat itu, 5 orang lainnya juga tertawa, dan memperlihatkan 5 domain kejam lainnya, menghantam domain air dengan ganas. Dengan 6 domain kuat yang menyerang domain air dengan level yang sama, tidak butuh waktu lama bagi domain air untuk dilenyapkan sepenuhnya. Tepat saat wilayah itu runtuh, satu hantu berwajah hijau melesat maju untuk meraih kesempatan dan menangkap putri suci saat ia tak berdaya, dan mencengkeramnya erat-erat. Ia memperlihatkan ekspresi putus asa saat ia berteriak, sebagian besar tulangnya sudah patah. Selamatkan aku, Maruf, selamatkan aku. Maruf menatap putri suci yang selalu menghormatinya, Xiang Mehui, dan matanya memerah, melepaskan raungan yang terdengar seperti binatang buas yang terluka, bajingan sialan. Xiao Hui, bajingan. Namun, meskipun perlindungan emas 36 Scorpio memiliki pertahanan yang luar biasa, orang di dalamnya juga dianggap terjebak, tidak dapat bergerak untuk menyelamatkan atau menyerang siapapun. Ini adalah semacam pilihan terakhir, jika Maruf tidak dipaksa ke tepi jurang, ia tidak akan menggunakan ini. Setelah digunakan, ia tidak dapat menyelamatkan teman-temannya atau rekan-rekannya. Hantu berwajah hijau yang mencengkeram Xiang Mehui menatap putri suci yang berjuang, dan ia memperlihatkan senyum kejam, membuka rahangnya dan hendak menggigit. Bagian bawah tubuh Xiang Mehui telah hancur, wilayah kekuasaannya hancur, dan kekuatannya telah terkuras 90%. Tidak ada cara baginya untuk membela diri, dan saat ia menatap rahang yang datang, matanya dipenuhi dengan keputusasaan, air mata dan ingusnya mengalir saat ia terisak. Tidak, selamatkan aku, seseorang. Peng, saat hantu berwajah hijau hendak menelan Xiang Mehui, kepalanya tiba-tiba meledak seolah-olah ia dipukul oleh palu besar seberat lebih dari 1 miliar ton. Materi merah dan putih, serta wajahnya yang jelek terlempar ke samping. Kematian hantu berwajah hijau itu tampaknya memicu efek berantai, karena hantu berwajah hijau di sampingnya juga kepalanya hancur berkeping-keping. Hanya dalam beberapa tarikan napas, 4 dari mereka telah mati secara misterius. Dengan kematian mereka, yang terkuat di antara mereka, Ye Chagos, memiliki wajah yang ketakutan saat dia meraung, serangan musuh. Ada musuh di sini, dia sedang bersembunyi, dan sangat kuat. Awas, saat Ye Chagos berteriak memberi peringatan, sebuah wilayah yang sangat luas tiba-tiba menyelimuti seluruh area, saat Devil Domain muncul dan menekan 26 hantu berwajah hijau yang tersisa. Di dalam wilayah itu, banyak iblis menerkam ke-26 hantu, melahap tubuh mereka, saat ki iblis yang tebal juga mulai menyerang tubuh mereka, mencegah mereka bergerak. Yue Zong sendiri seperti ikan di air di dalam wilayah itu, berkedip-kedip dan berteleportasi di atas masing-masing hantu, meledakkan kepala mereka dengan satu pukulan. Yue Zong telah mengunci hantu berwajah hijau yang lemah ini. Di depannya, mereka tidak berdaya, dan hanya bisa dibunuh. Dalam waktu sekejap, 10 dari mereka kepalanya meledak, kekuatan hidup mereka diserap bersih oleh Yue Zong. 6 lainnya juga dirobek oleh iblis di dalam Devil Domain. Saat Yue Zong terus tumbuh lebih kuat, God Devil Domain miliknya juga terus meningkat kekuatannya. Ke-10 hantu berwajah hijau yang tersisa semuanya terkejut dan marah, masing-masing dari mereka menyalurkan domain mereka, saat domain kejam yang kuat muncul, menghantam domain iblis dalam upaya untuk keluar. Energi yang kuat dan ganas melonjak, berbenturan dengan domain iblis Yue Zong saat kedua belah pihak terus saling melemahkan. Tidak ada gunanya, terima kematianmu dengan patuh. Pada saat itu, Yue Zong menyerbu ke salah satu domain kejam, tinjunya melenyapkan semua yang ada di jalannya, menghantam tubuh hantu berwajah hijau itu. Kekuatan yang kuat meledak, mencabik-cabik hantu berwajah hijau, dan daging serta darahnya langsung dikonsumsi oleh manifestasi iblis, menjadi makanan mereka. Hantu Yecha meraung marah, menghantam domain iblis dengan sekuat tenaga, berkumpul.
Hanya saat kita bersatu, kita bisa membunuh orang aneh ini. Di dalam domain iblis, suara, roh, dan keinginan tidak dapat ditransmisikan. Mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan maksimal mereka untuk menyebarkan sebagian energi iblis mereka, untuk berkomunikasi dengan sekutu. Mereka, itu karena domain dewa iblis ini begitu menantang surga, sehingga Yue Zong memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi ke-30 dari mereka. Gabungan, tidak mungkin, mati. Yue Zong berjalan keluar dari udara tipis dan mengirim tinju ke arah Ye Chagos. Kau masih jauh dari bisa membunuhku. Transformasi hantu hijau. Ada kilatan tajam di mata Ye Chagos, saat tubuhnya mulai kejang, dan otot serta tulangnya mulai berubah dengan kecepatan yang terlihat, menjadi lebih kuat dan lebih tebal. Pada saat yang sama, ada kilau metalik mengalir melalui lengannya. Dia mengirim pukulan, bertemu dengan Yue Zong. Transformasi hantu hijau adalah seni rahasia klan hantu berwajah hijau. Setelah menggunakan seni ini, fisik hantu Ye Cha bisa menjadi 5 kali lebih kuat. Tinjunya tidak kurang dari 30 kali lebih kuat. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin fisik manusia bisa sekuat itu? Kau hanya pembangkit tenaga listrik tipe 8, bagaimana mungkin kau bisa sekuat itu? Dengan ledakan keras, tinju kanan hantu Ye Cha dilenyapkan oleh Yue Zong dan dia memuntahkan seteguk darah saat dia terpental, sementara matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Yue Zong juga terpental ke belakang. Namun, dia baru saja terbang beberapa meter, ketika dia menghilang dan muncul kembali di belakang hantu Ye Cha, mengirimkan tinju lain ke punggungnya. Di dalam wilayah iblis ini, Yue Zong bisa melakukannya dan berteleportasi kemana saja. Itu hampir menjadi area yang tak terkalahkan baginya. Pada saat itu, tubuh hantu Ye Cha bersinar terang, dan perisai hijau muncul di sekujur tubuhnya. Di tangan kanannya, dia bahkan memegang perlindungan kelas C3. Tinju Yue Zong menghantam perisai itu, dan kekuatan yang mengerikan meledak keluar, menghancurkan perisai itu sepenuhnya. Ketika perisai kelas C3 hancur, ada sedikit kegilaan di mata Ye Chagos, manusia. Jangan bunuh aku tahu posisi perbendaharaan di medan perang Merlot ini. Biarkan aku dan orang-orangku pergi, aku akan memberitahumu di mana itu. Selama kamu menjadi bonekaku, semua milikmu akan menjadi milikku. Yue Zong tidak membuang waktu untuk omong kosong apapun, saat dia melangkah keluar dan muncul di depan Ye Chagos, mencengkeram kepalanya dengan cengkeraman seperti cakar. Dengan tawa dingin, dia menjatuhkannya, kekuatan yang mengerikan melonjak melalui kepala Ye Chagos. Pada saat yang sama ketika Ye Chagos pingsan, rune boneka tipe 8 dikirim ke kepalanya, mengubah Ye Chagos menjadi boneka. Dengan kematiannya, meskipun hantu berwajah hijau yang tersisa masih mencoba melarikan diri, Yue Zong menghabisi mereka satu persatu. Tidak lama kemudian, domain iblis ditarik kembali ke tubuh Yue Zong, hanya menyisakan hantu Ye Cha yang berlutut di depan Yue Zong untuk menunjukkan kesetiaannya. Ani bersembunyi di sudut, dan dia menyaksikan bagaimana Yue Zong menghadapi 30 hantu berwajah hijau, hatinya penuh dengan keterkejutan, kuat. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Untuk benar-benar mengalahkan 30 hantu berwajah hijau. Bahkan jika itu adalah serangan diam-diam, bukankah kekuatan seperti itu terlalu mengejutkan? Hanya putra suci di tahap tipe 9,5 langkah yang akan cocok untuknya. Dalam pertempuran, serangan diam-diam akan memberikan keuntungan pendahuluan. Yue Zong mengandalkannya untuk meluncurkan domain iblis pada mereka, itulah cara dia memisahkan mereka dan mengalahkan mereka satu persatu. Jika mereka telah bersiap dan bersatu, maka bahkan pembangkit tenaga listrik tipe 9,5 langkah mungkin tidak dapat mengalahkan mereka dengan begitu cepat. Meskipun begitu, itu membuktikan kekuatan Yue Zong yang luar biasa. Yue Zong dapat merasakan energi atmosfer di dalam dirinya mengalir melalui tubuhnya, dan dia menyeringai, dengan sedikit kegembiraan. Tidak buruk, kekuatan hidup dari 29 hantu berwajah hijau tipe 8 itu membantu meningkatkan energi dalam diriku. Namun, aku masih membutuhkan lebih banyak lagi untuk mencapai puncak alam tipe 8. Saat ini, Xiang Mahui yang setengah lumpuh menatap Yue Zong, memohon dengan getir, selamatkan aku. Selamatkan aku. Dengan seluruh tubuhnya yang hancur, jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati. Namun, pembangkit tenaga tipe 8 dapat dikatakan berada di dekat puncak rantai kekuatan. Kekuatan hidup mereka kuat, karenanya, bahkan jika dia lumpuh, dia tidak akan mati begitu cepat. Maruf menatap Yue Zong dan berkata, saudaraku, tolong selamatkan aku.
Aku putra suci Maruf dari kuil selatan, dan dia adalah Siang Mahui dari kuil timur. Selama kamu menyelamatkannya, kami akan membalas budimu di masa depan. Aku utusan ilahi Yue Zong dari kuil pusat. Sebagai manusia, aku pasti akan membantunya. Yue Zong memasukkan sebotol cairan kuning ke dalam mulutnya. Dia segera membuka mulutnya dan menelannya. Saat cairan itu mengalir melalui tubuhnya, terdengar suara retakan keras, karena tulang dan organnya yang patah pulih dengan kecepatan yang terlihat. Segera, dia melompat berdiri dan berterima kasih kepada Yue Zong dengan rasa terima kasih. Terima kasih. Teknologi dunia Dewa Agung sangat maju, bahkan lebih maju dari kerajaan Meh. Tidak peduli lukanya, dengan obat yang tepat, seseorang dapat pulih dengan cepat. Hanya serangan dengan kemauan atau hukum di dalamnya yang akan sulit dihadapi. Banyak pembangkit tenaga listrik harus menanggung luka seperti itu sepanjang hidup mereka setelah terserang penyakit seperti itu. Kekuatan mereka berkurang seiring waktu, dan pada akhirnya, binasa. Siang Mahui menunjuk ke jurang dan berkata, Yue Zong, ada jejak kemauan dewa sejati di dalam, kamu bisa turun dan mencoba berkultivasi. Ketika Maruf mendengar ini, alisnya berkerut, tetapi dia segera mendapatkan kembali ketenangannya dan tidak mengatakan apapun. Tentu, tanpa basa-basi, sosoknya menghilang ke dalam jurang. Siang Mahui menatap Maruf di dalam 36 Scorpio Golden Protection, tatapannya rumit. Dia tahu fungsi dari 36 Scorpio Golden Protection, sekali digunakan, itu berarti Maruf telah menganggap hidupnya penting dan telah meninggalkannya. Cinta dan kekagumannya padanya telah disiram seember air dingin, dan itu tidak lagi sama. Siang Mahui tidak banyak bicara, karena dia hanya berbalik dan mengejar Yue Zong. Melihatnya pergi kembali, wajah Maruf berubah beberapa kali, saat dia menatap 36 Scorpio Golden Protection, tidak tahu harus berpikir apa. Ketika Yue Zong tiba di gunung, dia bisa merasakan tekanan yang sangat kuat, yang tampaknya mampu menekan seluruh dunia, bertahan di atmosfer. Di hadapan keinginan yang kuat ini, dia seperti semut kecil. Dibandingkan dengan keinginan yang kuat ini, Dragonhawk berkepala 9 tipe 9 yang ditemui Yue Zong sebelumnya bahkan tidak layak disebut. Yue Zong merasakan keinginan yang mampu meliputi seluruh dunia, dan matanya berbinar karena terkejut, sungguh keinginan yang kuat. Saat ini, setelah Yue Zong mengalami pertempuran itu, dia telah memahami penggunaan keinginan. Dia berharap untuk meredam keinginannya sendiri juga karena itu akan menguntungkannya saat dia melangkah ke alam setengah tipe 9. Merasakan keinginan yang kuat, Yue Zong menguatkan dirinya dan berjalan dengan mantap ke gunung bagian dalam, dan dengan setiap langkah, tekanan meningkat. Tidak lama kemudian, Siang Mahui juga terbang ke jurang, menahan efek keinginan saat dia berjalan lebih jauh untuk meredam keinginannya sendiri. Di dunia Dewa Agung, itu adalah pertempuran terus-menerus untuk mencapai puncak. Itulah kenyataan dunia yang kejam. Bahkan seorang kultivator wanita akan terus melatih dirinya jika diberi kesempatan. Untuk menjadi ahli sejati, tubuh Dewa Iblis Yue Zong yang berevolusi adalah fisik yang paling sempurna dan terkuat dari fisik tingkat dewa. Itu mewakili puncak dari 800 dunia dan memberdayakan pemiliknya untuk memiliki bakat pemahaman yang tinggi. Yue Zong tidak hanya bisa merasakan keinginan itu, tetapi dia juga bisa merasakan aura tersembunyi yang kuat, serta kekuatan aneh lainnya. Saat dia merasakannya dan menyerap keinginan itu untuk menyesuaikan pemahamannya terhadap hukum dan prinsip, kecepatan Yue Zong menjadi lebih lambat. Tidak lama kemudian, Maruf juga mengejarnya, dan dia tidak mengatakan apa-apa, sebelum menyerbu langsung ke terowongan sempit yang berisi keinginan yang mengerikan itu. Menahan keinginan itu, Maruf terus melesat maju, melampaui kecepatan Yue Zong. Ketika dia melewati Yue Zong, dia menatapnya, memperlihatkan senyum percaya diri, sepertinya keinginanmu tidak kuat. Meskipun kekuatan tempurmu kuat, orang dengan keinginan yang lemah tidak akan pernah bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tipe 9. Aku akan melampauimu di masa depan. Seiring berjalannya waktu, mereka bertiga melintasi jalan setapak yang semakin jauh. Ketika Siang Mahui mencapai tanda 200 meter, wajahnya menjadi pucat, dan dia jatuh ke lantai, terengah-engah sementara matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Maruf juga mulai pucat saat melewati tanda 200 meter. Tidak mudah lagi untuk melanjutkan, setiap langkah terasa berat seolah-olah ada gunung yang menekannya. Dia berjuang selama 30 meter lagi sebelum tubuhnya tertekuk dan dia menempel di lantai, tanpa cara untuk bergerak. Sambil terengah-engah,
dia menahan sakit kepala yang berdenyut-denyut dan mundur selangkah demi selangkah. Sangat mengerikan, ini adalah kemauan seorang ahli dewa sejati. Dan untuk berpikir bahwa ini adalah kemauan yang relatif tenang dan stabil. Jika itu dipenuhi dengan niat membunuh, itu akan membunuhku sejak awal. Seorang ahli dewa sejati terlalu menakutkan. Saat dia merangkak mundur, suara langkah kaki yang mantap terdengar dari belakang. Maruf menoleh dan melihat Yue Zong berjalan perlahan tapi pasti. Ia terus berjalan santai, segera melewati Siang Mahui dan tidak terlihat akan berhenti. Di bawah tatapan Maruf yang penuh rasa iri, ia terus maju, melampaui Maruf dengan santai. Maruf melihat betapa mudahnya Yue Zong melewatinya dan dipenuhi rasa cemburu. Pada saat yang sama, yang lebih ia benci adalah Yue Zong bahkan tidak memandangnya dari awal hingga akhir, seolah-olah ia tidak pernah menganggapnya sebagai pesaing. Sialan. Bagaimana keinginannya bisa sekuat itu? Ani, yang telah bersembunyi selama ini, menatap punggung Yue Zong dengan keterkejutan di matanya, kuat. Keinginannya juga sangat menakutkan, sungguh bakat yang mampu memicu citra harimau dan naga. Ani hanya bisa berjalan hingga lokasi sekitar 170 meter dan tidak punya pilihan selain mundur. Ia bisa merasakan bahwa kekuatannya cukup untuk membawanya ke tanda 180 meter, tetapi masih jauh dari sebanding dengan Yue Zong. Yue Zong mempertahankan ritmenya, dan ketika ia melewati tanda 300 meter, ia akhirnya merasakan suatu bentuk tekanan. Ketika ia mencapai 360 meter, tekanan yang sangat kuat membebani dirinya, menghantam kemauannya seperti badai. Di bawah serangan yang deras, wajah Yue Zong menjadi pucat, punggungnya berkeringat, dan tampak seolah-olah ia baru saja keluar dari laut. Yue Zong memejamkan mata dan fokus pada avatarnya di dalam lautan kesadarannya. Kemauan yang menyerang muncul di dalam lautan kesadaran Yue Zong, membentuk karakter humanoid yang mengenakan baju besi emas, wajahnya tajam dan suci, memancarkan aura penguasa hidup dan mati. Ia menatap Yue Zong dengan jijik, menyatakan dengan nada menghina, semut tercela. Berlututlah, dan tunduklah, dan aku akan memberimu kehidupan kekal dan kemuliaan tanpa akhir. Dengan kata-kata itu, ada perasaan yang muncul dalam benak Yue Zong, seolah-olah ia adalah seorang pengemis biasa, menatap seorang kaisar yang agung, dan ia dipenuhi dengan rasa takut dan kagum. Seolah-olah ahli dewa sejati itu adalah penguasa alamiah, dan dia tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh untuk mengungkapkan kesetiaannya. Tidak, aku tak bisa berlutut. Tepat saat dia hendak berlutut, batinnya meraung marah dan mengguncangnya kembali hingga jernih. Sebelum kiamat, dia adalah orang biasa, impian terbesarnya adalah membuka perusahaan menengah dengan teman-teman dekatnya, menjalani kehidupan yang nyaman dan aman. Bahkan jika dia harus tunduk pada otoritas atau kekuatan yang lebih besar, dia hanya bisa menerimanya tanpa daya. Namun, selama kiamat, dia telah melalui begitu banyak pertempuran, dan perlahan mencapai tahap ini. Dia telah berubah, dari bukan siapa-siapa, menjadi penguasa dan ahli. Dia dapat merasakan bahwa saat dia tunduk kepada ahli dewa sejati ini, maka mulai saat ini, bahkan jika dia mencapai tahap dewa sejati dengan tubuh dewa iblisnya, dia akan ditakdirkan untuk tidak pernah maju lebih jauh dalam kultivasinya. Kamu sudah mati, orang mati harus kembali ke kuburan mereka. Biarkan aku mengirimmu kembali ke sana. Di dalam lautan kesadaran Yue Zong, avatar kecil Yue Zong tiba-tiba tumbuh lebih besar, dan mengeluarkan raungan yang kuat, penuh dengan kekuatan dan dia memancarkan niat bertarung yang kuat saat menyerang ahli dewa sejati. Ahli dewa sejati melihat Yue Zong menyerbu, dan wajahnya jatuh sambil meraung, berani sekali. Kamu berani menentang kekuatan dewa sejati. Hancurkan aku. Di bawah jari biasa itu, semua hal di alam semesta tampaknya tersedot ke dalam dirinya dan mulai menekan Yue Zong. Tubuh Yue Zong langsung hancur dan hancur oleh tekanan itu. Namun, saat avatar itu hancur, satu lagi dirinya muncul di lautan kesadaran. Saat avatar itu muncul, dia menyerang ahli dewa sejati sekali lagi, menggunakan teknik terkuatnya di gudang senjatanya, telapak tangan Yin Yang, ini kesadaranku, selama keinginanku tidak dimusnahkan, aku akan terus hidup kembali di sini. Sedangkan kau hanyalah keinginan yang bertahan. Kekuatanmu akan berkurang seiring waktu, dan kau akan dihancurkan olehku. Terima saja kematianmu dengan patuh dan jadilah bagian dariku. Berangan-angan, keberadaan yang rendah, bahkan jika aku hanya sebuah keinginan, aku cukup untuk memusnahkanmu. Kau mungkin tidak akan pernah mati di sini,
tetapi setiap kali avatarmu hancur, rasa sakitnya akan sangat kuat dan menghancurkanmu. Saat kau tidak dapat bertahan, saat itulah keinginanmu hancur dan kau akan mati. Ahli dewa sejati itu tertawa dingin, dan menembakkan jari lainnya, menyebabkan tekanan alam semesta memberatkan dan bertemu dengan telapak yin yang Yue Zong, menghancurkannya serta avatar dalam prosesnya. Telapak yin yang mungkin sangat kuat, itu masih merupakan teknik yang berasal dari pembangkit tenaga listrik tipe 7. Meskipun berguna melawan yang lain, itu jelas tidak seefektif melawan ahli dewa sejati. Rasanya seluruh alam semesta menekannya. Di dalam lautan kesadaran, avatar Yue Zong muncul, lagi dan lagi, menyerang ahli dewa sejati dengan telapak yin yang-nya sekali lagi. Ahli itu terus menunjuk dengan jari kosmiknya, menghancurkan Yue Zong setiap saat. Pertarungan di lautan kesadaran Yue Zong memengaruhi tubuh aslinya, saat dia terbaring kusut di tanah, berguling-guling kesakitan, sementara wajahnya berkerut kesakitan. Setiap kali dia dimusnahkan, rasanya seperti dia baru saja mengalami kecelakaan mobil. Jika bukan karena tekadnya yang kuat, dan keinginan kuat untuk hidup, dia pasti sudah lama meninggal. Namun, pada saat yang sama, sementara avatarnya terus dihancurkan, dalam proses reformasi, tekadnya menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, tekad yang tersisa menjadi lebih lemah seiring berjalannya waktu. Lagi pula, dia bukanlah ahli dewa sejati, tetapi hanya niat yang tersisa. Hancurkan untukku. Saat Yue Zong dihancurkan untuk ke-100 kalinya, dia langsung memadatkan jari kosmik, mengarahkannya ke ahli dewa sejati saat kekuatan alam semesta melonjak ke dalam serangannya ini.